Oke, balik lagi di unboxing by Majus Indonesia dan ada gua co-host magang yang Gue sebenarnya nggak penting produknya sih, yang penting lihat lu tampil depan kamera aja udah lucu. Tapi lagi gue diginiin semua loh. Hah? Diginiin semua. Gini apa sih? Oke aja. Berontak gitu ya. Tapi kalau gue pasti kalau ada yang komen ke gue atau nggak suka ke gue, pasti gue sangat open minded banget, sangat terima banget. Unboxing, membedah cerita secara terang-terangan dan dikemas secara santai. Edukasi, informasi, sampai penghilang frustasi ada di sini. Nah dulu gue belum kelar ngomong. kan di kompor ada. Kompor gue mau So, jangan sampai ketinggalan. Setiap Rabu jam 9 malam live di YouTube channel Unboxing Podcast. Unboxing, mengunbox yang tidak ada boxnya. Sendiri tak perlu kau ragukan lagi. Majus Indonesia sebuah verifikasi. Oke guys, balik lagi di unboxing. Kita bakal mengunboxing yang tidak ada boxnya. Sudah hadir malam ini teman-teman kita dari ini komunitas. Ini orang biasa saya. Ini Vapers Jelata ya. Ini Vapers daerah. Langsung aja. Ini dulu kerja sama brand tapi nggak tahu sekarang. Nanti kita tanya aja. Oke, kenalan dulu. Ada Om Robert. Kalau Om Robert, kalau anak-anak komunitas Jakarta pasti tahu lah, ya. Di acara-acara Vape Meet pasti ada dia. Sejak kapan dong? Nanti aja kita bahas ya. Ya. Oke. Kenalan dulu Om Robert. Ya, Om Robert Gatot ya. Ya, Robi Gatot. Robi apa Robert? Robert. Oke, ini ada Om Satrio. Siap. Oke, ini boleh disebut IG satunya? Nggak boleh, oke. Tapi ya, kalian tahu lah, ini dia ketua komunitas AC Standing, oke? Leadernya dia. Kalau ini yang pernah telepon Max Vape, ya. Tahu kan Max Vape waktu itu desain RDA, Recurve. Recurve, terus lu kenapa telepon dia waktu itu? Karena diejek kan. Kan gue gak ngejek lah. Bukan komplain. Komplain ya. Tapi menurut kita itu arah ke mengejek Oh sebenarnya. gitu. Ya. Arah ke mengejek komplainannya. Terus apa Max Vape bilang? Dia bilang apa gitu? Kan bahasa Inggris. Ternyata saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Oke. Jadi kenapa kita undang teman-teman di sini? Karena ya kan yang datang biasanya influencer, vape tracker, cloud chaser, terus distributor, toko, vape kere, bosen lah mereka terus. Kita pengen dengar cerita dari teman-teman yang gue ya harap sih bisa mewakili vapers yang benar-benar vapers gitu ya. Nggak dagang kan? Gue serah dagang toh? Enggak. Dia udah nggak dagang, masuk dia orangnya. Makanya gue suruh dari sini. Kalau lu masih kerja di sana dulu tidak bisa. Saya nggak dagang. Om Robert juga nggak ada dagang? Warung. Enggak, tapi dagang vape ada? Enggak kan? Maksudnya boleh deket dikit Om ngomongnya? Kayaknya lebih enak begitu suaranya biar kedengeran. Jadi pokoknya bukan toko ya? Bukan toko. Tapi kalau dagang sendiri nggak masalah, memang kalau bisnisnya itu gitu. Warung kopi aja. Oke. Tapi nggak jual liquid? Nggak juga? Enggak juga. Oke. Kalau Om Satria juga nggak? Ya kalau yang gue tahu dia itu vapers yang lumayan banyak belanjanya. Makanya nggak mau disebut IG yang kalian kenal itu ya. Jangan disebut ya guys ya. Nggak usah di-mention di komen juga nanti daripada dia ribut sama istrinya apa ceweknya? Calon. Beda lagi ya. Calon tuh udah di atas pacar. Di atas lah Mbak. Berarti gimana urutannya? Calon pacar. Enggak dong, gebetan dulu dong. Oh gebetan. Gebetan. Calon pacar. Salah. FWB dulu. FBB. Friend with Bobo. Friend with Bobo dulu. Terus ke pacar. Calon apa ya? Calon tunangan. Calon tunangan, terus tunangan, calon istri cerai. Sudah tidak istri. Oh, itu runtutannya. Itu masih ada lagi calon ibu dari anak-anak gua belum. Oh ya.
Itu di bawahnya lagi. Itu di bawah tunangan itu. Itu betul. Panjang ya. Panjang. Statusnya panjang, makanya mending gak usah lah udah ya. Jadi gue undang mereka karena gue pengen dengar cerita-cerita nih dari mereka, karena gue juga bisa lihat teman-teman di sini nih cukup pinter lah jadi vapers ya. Karena smart tuh kan artinya smart tuh bukan pinter nih. Kalau lebih ke cerdas ya. Karena memang kita jadi vapers harus cerdas, Pak. Pedagang-pedagang ini, pabrik-pabrik ini memang culas dan licik kadang-kadang. Banyak gimmick-gimmick marketing yang kalau kita ya kemakan antara habis duit, kecewa, atau kapok nge-vape. Wah. Tapi kita cerita-cerita dulu, mungkin dari Om Robert dulu. Dari mana ya ceritanya ya? Mungkin kalau dari lahir kelamaan sih Om. Iya. Dari pertama nge-vape aja deh. Pertama kali nge-vape saya tahun 2018 baru. Oke. Ya. Baru itu awalnya pakai yang apa? Yang pen itulah. 2018 pakai pen? Iya, pakai pen. Kayaknya telat beli tuh kayaknya. Telat beli ya? Hah? Iya. Tapi sebentar, yang paling mungkin poin pentingnya adalah sebelum cukai atau setelah cukai? Sebelum. Sebelum. Berarti sempat ngerasain liquid Iya. belum cukai ya? Oke, lanjutin Om. Gitu, pakai itu. Akhirnya saya awal dari itu beli Pico ya, maaf Pico. Sebut merek boleh, Iya, biarpun boleh. ini ada yang iklan di sini ya. Gue baru tahu lah ada ini. Gue ngeliat, ada Aspire di sini ya. Gitu. Kebetulan pakai juga ya, kebetulan. Ya, Tapi sama. kalau ada yang mau gantiin Aspire-nya boleh. Ya, nanti bisa kontak saya atau Vicky. Kayaknya jangan Aspire lah ya. Apa kayak gitu? Terserah sih, Dotmod kayak cocok sih. Dotmod bulat soalnya di sini ya. Kalau Cutu lu mau apa? Mau jadi sotong mau ngiklan di sini, gua pensiun. Ya. Diumpetin. Iya. Lanjut Om Robert. Ya. Ya gitu. Jadi baru 2019 awal saya tahu itu mod, tahu itu RDA. Lo pas beli nggak tahu? Sebelumnya saya kan nggak tahu nih, nggak tahu. Jadi saya kenal sama teman gitu, saya dikenalin, saya pakai, terus akhirnya saya ikut. Waktu itu diajak sama temen tuh Daeng Nurdin, dia di drag. Waktu itu di drag, saya dibawa di drag, gitu. Tapi baru beberapa bulan tiba-tiba drag ini, komunitas drag ini diambil. Nah, diambil. Iya. Sama? Ya, sama Wotopo. Lo drag kan punya Pupu. Iya, Gimana ceritanya? Jadi- Pupu diakuisisi sama Wotopo gitu. dipindahin, ya. Oh, dipindahin. Semua. Membernya. Iya, member semua itu. Jadilah BFC Jakarta. Apa BFC? BFC, BFC. ya. Wotopo Wotopo Friends Friends, Jakarta. ya. Oke. Jakarta. Itu kan ketuanya kan si Ruli, Joker itu. Hah? Ya, saya banyak belajar dari dia lah. Cuman waktu itu kan saya masih paper, bukan di pengurus. Jadi kan yang gedak kan dulu kalau itu kan pengurus lah yang lebih sering kan pengurus. Kalau kita Ya. kan user kan cuman ayo rame ikut berbagi, berbagi apa semuanya itu aja. Bah disitulah saya kenal produk Wotopo ini. Oh. Iya. Tapi gimana ceritanya Wotopo bisa mengakuisisi komunitas brand lain gitu? Wah, Coba. Kamu waktu itu di Wotopo kan? belum. Waduh. Itu Salah belum. narasumber ini berarti. Belum, saya belain loh. Memang belum dia. Waktu masih Ihsan masih itu. Oh, masih ada Joko berarti. Masih. Oh, oke. Masih. Justru dia lah. Oke. Oke, lanjut Om. Ya, Dari situ itu baru di Wotopo itu saya kenal RDA MES profil 15 itu. karena itu produknya Wotopo juga. Iya, kan? iya itulah. Saya pakai itu udah saya akhirnya bergabung lah sama mereka orang itu. Oke. Itu awalnya kayak gitu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kalau saya sendiri kenal ya kalau ketemunya mungkin di tempat Ivan ya. Di Iya, kan. pertama kali ketemu Tapi itu. udah tahu kita pernah DM-an Ya. ya. Terus Om juga sering nonton live saya Betul. juga tahu Betul. ada Om Robert gitu. Saya udah tahu Om Robert itu mungkin dari live ya. Ya, Terus Ivan cerita karena mungkin pas pertama kali nongkrong di situ nggak ada saya ya, tapi Ivan cerita tuh ada anak-anak Wotopo, ada yang namanya Robert,
ada lu juga Iya. ya yang sering main ke sana sampai kayaknya waktu Tamiya ya kita Iya, baru betul, kita Tamiya. baru pertama kali ketemu ya. Iya, betul. Hampir setahun Iya. lalu berarti. Oke. Terus ya Om Satrio dulu. Nggak usah dari lahir. Mungkin dari kenalan sama calonnya. Boleh dari situ. Calon nih, Mbak. Kapan nge-vape deh? Awal nge-vape apa yang bikin lo nge-vape? Di mana kenalnya? Kenapa mau nge-vape? Atau bebas lah. Karena kita relate-nya mungkin ke smart vapers-nya ya gitu. Alah diumpet-umpet kayak barang lopo. Suara. Biasanya Jujur sih, meletak-meletak juga cuek kok. pertama kali nge-vape itu 2017 ya, Mbak. Itu Oke. dulu waktu itu punya temen waktu itu di mes tuh dia punya Terion 75. Wih, legend. 75. Terus pertama kali itu udah nyobain RDA-nya Gun. Nyobain bengek. Karena lupa dulu waktu itu dikasih liquid Manhattan apa-apa gitu lupa. Bengek baru pertama kali dulu kan satu sisi juga dulu ya lumayan perokok berat lah, Mbak. Dari zaman SD saya merokok. Rokok dari yang masih mantannya itu tuh dulu ya hitungannya nyobain segala macem, sempet nggak tertarik, tapi pas lagi 2017 akhir itu akhirnya pengen coba karena satu sisi ditawarin juga karena punya temen tuh dia pengen berhenti tuh pengen berhenti suruh bayarin Terion 75-nya plus sama Gun itu dulu dapet 16 apa 17 gitu. Bohong tuh dia pengen berhenti. Dia pengen ganti yang lain suruh bayarin. Teknik marketing. Iya. Teknik Dia marketing. pengen ganti tuh. Ada yang baru 2017 mungkin udah zaman apa ya? Banyak lah. Paling mungkin dia pengen ganti Hexom tuh, ya kan? Iya sih. Iya kan? Dia punya kotak sabun itu. Iya kan? Habis itu dia ganti Hexom kan. Nah, dia pengen ganti Hexom. Gimana nih? Dia jual ke temanku aja. Speak doang itu. Ternyata Alibi ya? Iya. Alibi. Kan pernah kena juga dia. Dikadalin temen. Oke, lanjut, Sir. Terus cuman waktu itu masih dibilang hybrid, Mbak. Karena satu sisi dulu masih ketergantungan sama yang mantan itu tuh lama banget karena dulu kadang kerja kita tuh bisa 24 jam ya, Mbak. Kadang kalau misalnya apalagi waktu itu pakai RDA kan ribet banget gitu loh kalau misalnya lagi piket 24 jam segala macam itu udah akhirnya hybrid. Cerita udah hybrid segala macam. Sehari itu pun sama merek Marlboro. Dulu Marlboro itu sehari bisa paling minimal tuh 2-3 bungkus, Mbak. Kalau 24 jam pas lagi piket nih kerjaan itu bisa sampai 4-5 bungkus, Mbak. Wih. Parah. Wih. Parah. Ini kayak lebih dari permen ya. Permennya nggak sebanyak itu loh. Karena kan waktu pas lagi di kerjaan tuh kalau namanya kita nih sama bocah-bocah yang lain piket kan ibaratnya ya udah standby doang, misal duduk kayak di sini ya 24 jam di situ. Kadang mau ngapain ibaratnya cuman kita standby di situ doang udah. Kerja segala macam ngobrol udah sambil ngerokok, habis sambil ngopi baru 5 menit 10 menit bakar lagi gitu terus, Bang. Pada akhirnya coba lanjutin lagi nge-vape-nya itu, barang lama itu dikeluarin lagi. Udah nyobain lagi macem sampai pada singkat cerita akhirnya tuh baru benar-benar berhenti dari mantan itu 2019. Ada ini nggak? Ada arahnya pengen nyoba vape karena pengen cari yang lebih hemat? Hemat sih enggak sih, Mbak. Soalnya waktu itu langsung Terion 75 soalnya. Ya tapi kan daily-nya lebih hemat. Ya. Paling nggak seharinya ya mungkin bukan mungkin ya pasti ya. Semua vapers itu kan awalannya ada yang harus disisihkan untuk starter awal gitu. Entah itu pot, entah itu satu setup mod atau dengan automaser apapun. Tapi setelah itu pemakaiannya kan lebih hemat harusnya ya. Harusnya. Ya. Ada arah ke situ nggak? Sebenarnya sih enggak, cuman karena waktu itu titik akhirnya pengen berhentinya itu bukan karena pengen iritnya, Mbak. Karena waktu itu pas lagi sama si mantan itu, kalau tiap pagi itu udah namanya ngerasain batuk reak. Dan itu nggak enak banget di tenggorokan. Kita batuk nih pagi-pagi nih, bangun nih. Itu kita batuk, keluarnya tuh reak semua. Lendir lah. Dan itu mengganggu banget. Dan pas lagi nyobain seminggu berhenti dari rokok, nyobain nge-vape lagi itu nggak ngerasain. Ibaratnya kita kegiatan olahraga apa segala macem, jantung segala macem, paru-paru tuh kita lari terus jauh lebih enak. Tenggok ini tidak ada. Oh berarti mungkin gua dulu sempat juga nggak
parah-parah banget ya. Gue sih nggak sempet ngalamin tuh batuk reak gitu. Ngalamin? Enggak sih. Enggak. Saya nggak. Ya kalau sehari 5 pack sih. Ya pasti. Parah Pack isinya 20. Berarti kan Iya. sehari 100 batang. 100 batang. Wow. Ya lumayan parah kalau tiap bulan. Sehari 100 batang loh. Lumayan itu, Pak. Dari SD soalnya dulu. Oh iya. Oke, berapa lama lu akhirnya dari proses lu memutuskan gua harus pengen berhenti nih? Bukan dari awal nge-vape-nya. Tapi lu pengen berhenti, apakah bisa sehari langsung berhenti? Enggak. 2 hari? Sebulan 2 Seminggu? bulan, Bah. 2 bulan. Sebulan 2 bulan. Oh 2 bulan. Berarti Pas lah. Kalau gua bikin parameter ukurnya kalau 3 bulan kalian nge-vape memang niat berhenti ya. Dengan vape nggak bisa berhenti berarti kalian vapers gagal. Pas dong 3 bulan ya. Yang berat aja 2 bulan bisa berarti terukur lah berarti. Oke, sampai situ dulu Om. Kita ke tamu yang dadakan ada nih. Soalnya gua suka dia pengalamannya juga yakin banyak nih. Gimana Nuk? alhamdulillah. Dari lu lahir deh, kalau lu kayaknya banyak pengalamannya. Ya. Pengalaman apa, Mbah? Bentar. Pertama nge-vape. Oh, pertama nge-vape. Saya pertama nge-vape tuh SMP dulu, 2013-an. 2013 udah SMP. SMP, saya masih muda, Mbah. Berarti SMP kelas 99 berapa? SMP kelas 9, kelas 89. 9 berapa sih? SMP kelas 3 berarti. 3. Kelas 2, kelas 3. 2013 tuh kelas 2, kelas 3. Ya, kelas SMP kelas 3 itu harusnya umur 15. Ya, Ya kan? Bener nggak? benar. Berarti Under. 2013 umur 15 berarti sekarang umur bisa dihitung ya. Bisa, masih bisa dihitung jari sebenarnya. Sebentar. SMP 2013 lu kenal vape di mana? Dari temen. Jadi gini, teman saya tuh Sebentar, lu di Jakarta atau di Ngawi? di Ngawi, Mas ya. Di Ngawi. Wah, gile. Ngawi itu exotic city in Indonesia, Bos. Wih, Oke, boleh. Oke, Lanjutin. boleh. Nah, itu waktu itu saya kan sekolah basket kan. SMP tuh nakal-nakalnya anak di daerah saya. Pada sebat. Menurut saya keren. Sebat naik motor nggak pakai helm, Mio dulu. Ring 17. Kenapa tuh? Wih, itu paling keren, Pak. Ban cacing. Motornya gini. Ya dong. Oh. Gini. Gue bilang keren sih cowok kayak gitu, idaman cewek kayaknya. tunggu, gini bukannya cewek nih? Iya, yang begini. Cewek. Nyetirnya begini. Enggak, saya emang kadang cewek kadang cowok. Tergantung requestnya. Cowok gini berarti. Nah, dari situ saya dulu masih SMP, masih les, kakaknya teman saya ada yang kuliah di Jogja. Kita main ke rumahnya, dia pakai vape. Saya bilang, vape-nya di Jogja, masih ya, masuk akal. Masih masuk akal ya, masuk akal Kalau ya. vape-nya di Ngawi, gue bener-bener bingung tuh. Di Ngawi udah ada ya? Enggak ada. Nah, dari situ kok keren gitu. Kayaknya lebih keren itu deh gitu. Ya karena keren dulu awalnya. Dari keren, terus beli yang pen itu dulu, Evot. Di Ngawi akhirnya ada, tapi di toko elektronik. Toko lampu, kabel gitu. Dia jualan. Oke, masih ada nggak? Sekarang udah nggak ada. Plus tokonya udah tutup kalau nggak salah. Toko elektroniknya. Ada. Itu. Dari Oke. situ, terus kita nge-vape, berhenti. Waktu ke SMA, malah kita berhenti. Berhenti nge-vape. Berhenti karena mau cari beasiswa. Berhenti udah dapet. Kelar SMA masa nakalnya lebih lanjut lagi. Sebentar, apa hubungannya nyari beasiswa sama berhenti nge-vape? Kalau kita gini, kalau nge-vape dulu kan masih gini, awam kan, Pak. Nggak sehat lah, lebih beracun lah, beresiko. Nah, kita takut. Kalau pas tes di ronsen, karena zaman dulu gerakan ronsen itu kan kalau salah 2017 18 gitu, yang ronsen bersama di Jatim itu kan belum ada kayak ronsen gitu zaman itu. Jadi kita masih takut kalau di ronsen ada apa gimana, gitulah. Kita berhenti. SMA kita mulai lagi dari YouTube udahan. SMA Mulai YouTube. dari YouTube. Teman saya ada yang pinter lihat YouTube gitu. Dari luar dulu. Nah, dia bukan pinter sih, dia cuma punya kuota aja. Iya, kita enggak. Bener, lebih ke situ sebenarnya. Dia lebih ke melek perkembangan. Iya, Kita enggak. Dari situ kita lihat, keren ya ternyata vape ada yang gede, ada yang mega ya. Ya, dari situlah YouTube kita siapa lo lihat? Dulu teman saya itu dari US, saya lupa. US, terus kita seneng vape-nya itu ketika lihat Trigger. Denny Lolo. Terus atlet-atletnya Vigat dulu. Sempet lihat Indonesia tuh kayak dulu Ferry Kartika waktu masih di toko dia bikin latihan trik-triknya. Dari situ kita seneng. Dulu di Vape Dog dia. Nah, kita seneng dari situ. Kita belilah, masih belum ada terlalu banyak toko. Gimana biar dapat kayak gini terus kita punya duit ya buat beli sepatu dan lain-lainnya.
Ambil kita COD akhirnya dari situ. Oh sempat ada COD? Sempet, waktu SMA bahkan. Karena gini Pak, toko dulu belum ada. Gila, sebentar ini live lagi masih. Ini masih live kan? Masih ya? Iya. Udah mulainya SMP, SMA jadi atlet COD. 2015-16 itu gerakan 18 tahun plus itu belum tergembar-gembor. Belum ada. Itu baru ada di tahun 2017. Nah, dan itu toko Di masih tahun 2017 itu mulai. Di Ngawi masih belum ada 2016, toko. 2016. Mungkin kita mau 2016 ya benar 2016 karena setelah saya gabung komunitas di Ngawi, nggak boleh kalau vape meet nggak boleh datang. Bocil. Bocil. Oh, okay. Tapi COD kita udah Terion, udah karena dulu di Jogja belinya. Karena link tadi Pak, Ngawi Jogja naik bus. Pinter dia ya. Demi sepatu. Demi sepatu. Kan cuan. Iya. Sepatu kan belum ada toko. Bukan Sepatu. buat bikin nge-vape lu lebih murah. Lebih murah iya. Kalau dulu gue jadi atlet COD karena wah lumayan mahal nih, bisa beli langsung ke Cina. Ya udah beli 10, satu dipakai 9 dijual. Boro-boro ke Cina Pak, channel kita cuma Jogja dulu. Lah kan ada internet. Itu loh, kita tidak melek perkembangan. Oke. Ya, cuman melek itunya doang. Ya dari situ ke Facebook 2016 akhir teman saya ketahuan nge-vape sama orang tuanya, vape disita, besoknya orang tuanya buka toko vape. Dari situlah kita bangke. Udah dari situ Cari kuliah. cuan nih bapaknya. Ya udah dari situ kuliah ke Surabaya, SMA dulu lihat trigger gimana ya caranya. Kita sempat datang ke event vape dulu di Madiun, di itu sempat datang. Karena belum ada pengecekan KTP zaman dulu itu. Enggak Madiun yang di hotel itu. Iya. Kan ada gue juga sih. Ya tahu dari internet. Saya dulu tahu Om Dupe itu paling deket ya, jarak kita paling deket itu KOC. Waktu di Surabaya KOC. KOC. Ya, itu paling yang di Buro. Iya, ini namanya Om Dupe ini ya. Dulu karena masih foto, kita senang fotonya buat wallpaper gitu. Udah dari situ kita pengen gimana ya jadi kayak vapers gitu ya udah jadi vapers. Pengen kayak dibayar gitu enak ya gitu. Akhirnya nge-vape terus tuh percobaan. Pengen jadi cloud chaser, gagal di Surabaya. Pengen jadi cloud trick, zong. Pengen coba nge-review zong juga. Bikin coil. Nge-review gitu. Oh, nge-review. Ya, YouTube-an 2018 awalan itu. Zong juga. Oh, lu pernah nge-review? Pernah, masih ada channel-channel itu. Zong semua. Akhirnya ikut komunitas aja lah, jadi vapers biasa. Ikut SMM. Udah dari situ. SMM itu apa? Surabaya Mechanical Mood. Oke. Udah dari situ ngalir aja, nge-MC di acara-acara vape. Udah lanjut sampai sekarang kemarin ikut Paijo Vape Loader tour, bikin brand, ikut bikin komunitas. Kok ikut Wotovo nggak lu sebut? Ikut Wotovo. belum, pernah jauh. Kelewat. Belum jauh. Bapak Paijo kan baru. Iya, dulu saya pertama kali dikenalin Paijo dulu. Oh, udah tahu Paijo dulu. Paijo dulu yang ngembangin saya vape di Jawa Timur, keliling-keliling dulu Paijo dulu yang nyemangatin saya vape. Saya sempat mau berhenti. Enggak cuan kan? Enggak cuan gitu. Kehidupan menipis, kos-kosan semakin ini, doli semakin mahal kan waktu itu. Belum ada micet ya dulu. Belum. Nah dari situlah kita semangat nge-vape buat cari kehidupan. Oke, itu era starternya mereka awal-awal ya. Jadi sebabnya juga beda-beda. Dan gue yakin teman-teman semua juga awal nge-vape beda-beda. Ada yang karena teman, kebanyakan karena teman ya. Kalau Om tahu dari teman juga tadi ya? Iya. Ya kan? Teman. Nah, semua ngomongnya apa temennya? Apa yang diomongin temen ini? Ini ada yang baru nih. Lu udah tahu vape belum? Atau kalau gue sih teman gue juga, tapi teman gue bilangnya gini, "Pe, lu mesti suka ini." Ya kan? Kayaknya lu suka kayak gini-gini. Lu kan suka ngulik gitu kan? Gue dikasih pinjem, pakai 3 hari, tahu cara pakainya. Nah, di dalamnya ini ada coilnya bisa di-rebuild. Lu pasti bisa bikin. Ini kawatnya, ini kapasnya gue suruh bikin. Nah, awalnya gue digituin. Baru gue jadi vapers gitu kan. Nah, kalau Om gimana? Awalnya temen ngomong. Kalau yang pen itu saya tahu sendiri. Lihat dari Facebook. Beli di Facebook. Itu beli kalau nggak salah 100.000. Tapi tokonya di Kalimantan. Loh. Saya kaget. Om di Jakarta? Iya, di Jakarta. Om di Jakarta? Saya di Depok itu, di Depok. Wah, Kalimantan. Itu sempat 2 minggu baru datang. Nah, kalau yang mulai itu dari yang Deng Nurdin ini. Kalau 2 minggu sih kayaknya bukan dari Kalimantan tuh. Dia dropship Om, dikirim dari Cina Om. Jual titip sebenarnya. Iya. Just tip dong. Dia dropship itu. Kalau 2 minggu sih dari Cina itu. Itu. Baru Deng Nurdin ini dia bawa mod itu. Dia mod.
Bet beli ini 300.000. Jadi mod berikut RDA-nya. Enak Bet, ini lebih enak katanya. Nah, ada omongan nggak dari teman-teman nih? Ini buat gantiin sebat gitu? Atau Nggak ada. Teknologi? Nggak ada. Ini kalau dia jelas udah Iya, kayaknya dia iya. karena lifestyle ya, Iya, karena tren gitu. Iya. Bukan, gue yakin nggak ada nih pikiran dia untuk Iya. ganti sebat atau apa gitu. Ya, nggak Di Om Robert juga nggak ada. Nggak ada. Luar biasa. Ya, ganti itu, terus ya pakai profil itu, lama-lama begitu pas nyoba rokok, kok apek nih, 3 bulan kali. Udah nggak enak. Wah, ini mungkin rokok lama lagi. Yang lain, coba. Apek juga. 3 rokok, saya coba, apek. Saya lepas. Jadi sama sekali nggak ada keinginan, oh, gue pengen berhenti sebat nih kayak Om Satrio kan ada nih, pengen ninggalin kebiasaan lamanya. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Natural aja gitu, iya. organik aja Iya. kebangun. Oh ternyata Iya. setelah pakai, Terus ngerokok nggak enak, Nggak enak. udah stop ya udah. sampai Gitu. sekarang. Oh, wah ini unik nih, ini unik. Sekarang. Ini cara yang apa ya? Pembiasaan yang ya natural aja gitu. Tiba-tiba setelah lama, oh enak aja gitu. Ya, karena udah nggak Oke. nyaman rokok kan. Oke. Kayak apek lah kayak rokok udah bulan-bulanan gitu. 3 bulan juga ya? 3 bulan. 3 bulan. Berarti bener kan gue tadi ya? 3 bulan. Kalau lu 3 bulan dengan niat berhenti, nggak berhenti sebatnya, berarti lu vapers gagal berhenti sebat ya. Itu udah pakai niat tuh. Om Robert aja nggak ada niat ya? Nggak. Cuma dipakai aja gitu. Iya. Oke. Jadi, tapi selama pakai 3 bulan tuh nggak sebat. Masih. Tapi Cuman lebih banyak di vape-nya daripada sebatnya. oh porsinya mungkin yang Iya, betul. apa ya? Mungkin Betul. awalnya juga 50-50, Iya. nggak 50-50 dulu lah, pasti Iya. sebatnya lebih banyak. Betul. Terus 50-50. Tapi nggak terukur berapa harinya, berapa minggunya ya. Enggak, iya. Tiba-tiba di waktu tertentu, oh sebat udah nggak enak nih. Enggak enak. Boleh juga guys, begitu guys. Apalagi kalau bisa dikurangin, oh hari ini gua sepack, besok setengah pack, besok 3 batang, Ya. besok sehari 1. Yang masih banyak yang nggak bisa berhenti kan karena kok habis makan, habis Sama ke lagi- WC. Kamar mandi. ya, Mandi. buang air masih butuh katanya. Ya. Ya, berarti sehari 2 ya kan? Betul. Ya sehari 2, kalau seminggu sehari 2 terus kan berarti nggak ada perkembangan. Ya. Kayaknya boleh tuh ambil yang suara-suara di TikTok tuh, yang suaranya Jokowi tuh. Apa nggak ada progres itu? Tidak ada progres sama sekali. Ya, Tidak ada progres sama sekali. Tahu kan itu kan. Tidak ada progres sama sekali. Nah, Om Satrio juga, temennya juga nggak ngomong, ini buat Enggak. ganti sebat. Bilang katanya ini lebih enak doang dari sebat. Oh, betul sih, temen lu nggak bohong sih. Iya. Karena satu sisi dia juga masih sebat soalnya. Oh. Jadi cuman ya ibaratnya kayak orang-orang anak sekarang. dimakan. Oh iya, siap. Ini martabak legend ini ya. Kalian biasanya nonton doang, ini sekarang bisa nyicip. Iya. Nih, coba. Coba. Terus? Ya ibaratnya ya kayak anak-anak zaman sekarang ngomongin dulu, ibaratnya kalau mau nyari nikotin dulu di apa namanya? Di rokok, di sebat. Kalau ibaratnya mau nyari flavor, rasa enak, ya di vape. Bilangnya begitu. Dulu. Oke. Ya makanya waktu itu Cukup pinter temen lu tadi. ya, Cukup pengalaman gitu temen lu. ya ibaratnya ya udah, makanya waktu pas gitu coba nyobain, cuman waktu itu pertama kali nyobain itu ya itu dia makanya Manhattan, Mbak. Oh, liquidnya. Ya, liquid Manhattan. Ibaratnya nikotinnya lupa dulu berapa. Pokoknya warna liquidnya itu nggak bening dah. Butek. Iya, pasti gelap ya. Gelap. Nikotin jahanam itu Iya. Mas. Ditambahnya waktu itu pakai gun kan. Suruh Hmm. ngisepnya langsung ngisep panjang. Bengek waktu itu. Makanya waktu itu sempet nggak mau pakai lagi karena Ada kapoknya. kapok. Makanya waktu pas lagi yang 2017 akhir itu akhirnya baru mencoba lagi. Dia ya itu yang tadi Mbak bilang, dia pengen ganti, dijual ke saya. Oke. Nah, di situ berarti ada pembelajaran nih. Oh, ternyata cara pakainya begini loh gitu. Dia Itu ngajarin sih Ada coiling. yang ngajarin. Ngajarin dia Oh, dia ajarin coiling juga? Ya walaupun waktu itu coilingnya masih ngaco-ngaco ya. Kan dulu ibaratnya udah di coilingnya itu pakai pulpen, Mbak. Pulpen, Round round wire wire, berarti? Nah. puterin, Hmm. udah suruh nyobain. Kapasnya juga waktu itu masih pakai Muji kan. Oke. Pakai Muji udah diajarin ya gagal mulu. Ya ibaratnya waktu itu akhirnya pas lagi akhirnya dia udah ganti, dia udah pindah tempat tugas, udah buka-buka YouTube aja dulu.
Cari-cari oke. di YouTube aja belajar. Tapi ada yang ngajarin coilingnya. Oke. Sampai ibaratnya dulu cara namanya ngebersihin coil yang ibaratnya dulu masih gobloknya itu dibersihin pakai air. Iya, iya. Cara bersihinnya begitu. Tapi dulu banyak toko yang ngajarin kayak gitu. Banyak. Devita juga dulu ngajarin Iya. Sampai sekarang masih ada kok. Ada sekarang. Sekarang masih ada. Ya itu nanti kita bahas. Tapi masuk ke coiling boleh nih. Lu boleh tambahin. Teman lu jelas nggak ada yang ngajarin buat berhenti sebat. Jelas tidak ada. Lu langsung aja. Langsung. Kapan pertama kali coiling? Pertama coiling berarti 2000 berapa ya? Baru-baru 2016 ya, Mbak. Udah agak kemajuan lah itu 2016. Udah rame kan soalnya. Aha. Itu udah mulai coiling itu. Di Ngawi situ. masih. Masih di Ngawi. Sumber Jogja masih. Sumber dulu beli dari kawan. Cuman kawan itu katanya beli dari Jakarta. Oke. Ronwire dulu, Ronwire. Cuman kapas jelas. Apa? Indomaret. Jelas itu. Kapas buat kecantikan ya. Baby. Iya. Kita rebus, kita jemur. Nah, lu tahu di mana? Nonton di YouTube Ada pasti. ngerebus kapas tuh lu tahu di mana? Kalau nggak salah dulu dari Facebook. Facebook dulu kan nggak cuma jualan kan, Iya, iya. fungsionalnya, edukasi dan itu saya dari Facebook dulu. Infonya banyak sih. Infonya banyak. Kalau nggak Facebook. dulu itu apa namanya? Apa? Bukan Telegram apa satunya? Kaskus. Oh, Kaskus. Kaskus. Dulu Kaskus ada tuh. Kalau kita Iya, iya. cari gitu ada dulu. Caranya gitu dikasih tahu gitu. Anak Kaskus juga ternyata dia. Ya, bebas sepatu Iya, dulu. bener ya. Bebas sepatu Kaskus. Dulu informasi kalau nggak Facebook, Kaskus dulu malah sebenarnya iya, saya sebelum Facebook gitu. Kaskus udah mulai nggak rame, Facebook kayaknya lebih jelas, udah bisa Iya. orang bikin grup di satu komunitas di area tertentu atau mungkin nasional atau bahkan internasional. Memang banyak info-info Iya, gitu. dari Facebook. Oh, jalannya Facebook. Ya? Facebook. Facebook jalan. adalah jalan ninja. Jalan ninja saya. Facebook adalah jalan ninja. Ingat nggak coiling apa pertama kali? Coiling pertama Atomizer kalau ya? atomizer itu kalau nggak salah dulu yang saya ingat aja deh. Dulu apa itu namanya? Mazi. Itu yang paling saya ingat. Tapi sebelumnya kayaknya ada, cuma saya lupa. Nggak tahu nama-namanya. Yang penting RDA aja. Cuman yang paling saya ingat adalah Mazi. Mazi RDA. Oke, lumayan jadul ya. Mazi. Kalau Om Robert kapan pertama kali calling? Kan dulu pakai pen, Iya. terus pakai Mesh. Pico. Iya. Oh, langsung Langsung mesh. Iya. dari profile. Iya. Oh, malah mesh dulu. Iya. Nggak, Pico itu ada temen tuh bisa bikin round wire. Dulu zamannya 2009 itu masih round wire di Ya. Priok itu. Jadi kalau udah nggak enak tinggal panggil dia, "Hoi, gantiin." Nggak ada yang gantiin. Iya, karena saya nggak bisa. Hmm. Nggak bisa. Makanya saya berpindah ke mesh karena mesh itu kan paling mudah menurut saya. Lebih simpel, nggak usah gulung-gulung. Tinggal tekuk, titik, Taruh. kasih kapas, beres. Oke. Itu lama itu. Ini agak unik nih, Ya. perjalanan Vapersnya di mesh dulu malah. Mesh ya, saya lama. Tapi mesh yang udah mesh yang Udah sekarang ya. Iya, yang Progress 15 itulah. Iya, bukan mesh. Kalau zaman dulu ada mesh juga, meshnya stainless mesh yang jadi gulung gitu. Potong. Dipanasin dulu juga. Itu yang jadi kapasnya gitu, dimasukin coil. Itu mesh apa ya sebutnya? Dulu zaman-zamannya Origen dan teman-teman tuh. Gua pikir Ivan. Nggak ada Ivan. Ada yang nanyain tuh Ivan ada atau nggak ada. Ivan nggak ada. Nggak aku panggil juga soalnya. Soalnya pedagang dia, pura-pura kolektor lagi. Oh, dari mesh dulu. Mesh. Oke, terus kalau kawat yang pakai kawat yang ya terserah round wire, pre-built atau semacamnya. Pre-built itu troll. Keluar produk troll. Tank ya? Tank, Ah. RTA. Cuman dia kan pakai ini, nggak pakai mesh dia. Jadi mau nggak mau saya harus bisa untuk masang gitu. Oke. Nah itu troll itulah saya. Ada yang ngajarin? Nggak ada. YouTube? Enggak. Kan Udah udah juga? Udah pernah lihat temen dulu? Enggak, kan cuma tanya berapa kakinya. Tanya siapa? Tanya teman-teman di itu kan kayak Nugroho nanya berapa kakinya 5. Kalau mau enak, mau ini 5 atau kalau 6 begini, kalau 5 gini. Udah belajar. Bener yang gini ngomong? Bener. Oh bener. Bener Gue taunya dia ngomong 10, salahnya 11 soalnya. Ini guru saya ini. Oh bener. Dan kebetulan dulu sih kan kayak waktu mesh itu kan kita kebetulan kan mesh itu ada chill, ada turbo, ada ekstrim. Ya. Kebetulan saya suka yang ekstrim. Kebetulan Ko Joko itu suka ekstrim juga. Jadi saya mesh tuh dikirim terus. Oh, di endorse. Iya, di endorse. dikirim.
Enggak. Ya kan sama aja kan nggak iya. beli kan? Iya, tapi kan saya enggak ini. Kalau nggak beli endorse gitu. Endorse ya. Endorse. Itu dikirim. Kan kalau ya habis Om, habis tinggal 3 kirimin 1 pack. 1 pack Oke. itu isi 10 kan. Oh, iya 1 pack kecil yang plastik putih Iya. itu kan. Iya. Sejak Joko nggak ada, saya nggak dapet mes. Sekarang beli. Oh. Oh, dari Ari nggak dapat? Enggak. Enggak, emang. Ini juga enggak juga. Beda ya? Benar kan, Dok? Apa? Beda ya? Ya, Berarti beda Joko zaman. boleh bilang gini tuh, enak zamanku tuh. Gitu ya. Oke, ya itu awalnya ya dari Iya. awal Iya. vape sampai tahu coiling. Iya. Sekarang kita ngomong liquid deh. Ingat nggak liquid pertama kali apa? Siapa dulu terserah. Kalau saya itu lingua. Liqua. Lingua mah band. yang botol plastik itu. Ya kecil benar-benar. Kecil itu. Tapi Om kan nge-vape 2018 masih ada Liqua kah? Awak itu ada kok. Ada ya? Ada. Sekarang pun ada kayaknya. Ya tapi kan nggak umum Pak, mau Iya. cari Iya, mana ada. gitu. Ada. Eh, Masih ada itu pertama saya. Itu kayaknya barang 2014 deh mungkin masih sisa stok. Mungkin. Om Satria kan nggak liquid apa pertama? Manhattan, Pak. Manhattan itu tadi. Lu? Saya Liqua sama habis itu CN sama yang liquid dulu warna-warni. Sampai ada klonnya. CN ini liquidnya. Cloudniner ya? Cloudniner sama satu-satunya yang warna-warni, botol kaca putih stikernya. Ada klonnya dulu, ada warna hijau, ada apa itu? Apa itu dulu? Ada klonnya. Ada liquid itu. Liquid Zaman apa segitu. ya? Botol kaca Stikernya putih. Terus ada warna hijau, warna apa gitu dulu. Fruity, gambarnya buah-buah gitu. Liquid Indo apa liquid Malay? Ya namanya zaman dulu nggak tahu ya kan, yang Oh, penting nggak ada tahu liquid ya. gitu. Tapi kalau CN saya tahu. Yang paling yang bermerek ya CN sama dulu butterscotch-nya double K. Oh, oke. Termasuk paper jadul masih tahu itu ya. Alhamdulillah. Sampai sebentar doang saya ngalamin Hah? itu. Lah, tapi kan lu nge-vape dari 2013. Ya, tapi kan nggak ada perkembangan. Kita kan tidak melek perkembangan tadi. Liquidnya itu Nggak, aja. paling nggak gue tahu nih perkembangan liquid kalian awalnya dari apa sampai ke sekarang itu kan berarti kalau sampai tahu CN, tahu double K itu kan berarti udah jadul banget nih, hampir tahu semua liquid yang pernah ada di Indo gitu. Kalau di era Manhattan, CN berarti double K segala Om Satrio nggak ngalamin? Nggak ngalamin kan? Nah, kalau Om Robert udah di Liqua ini agak aneh nih. Kalau Liqua kan bisa Vapers 2014 nih. Mesti dicari dulu. Double K, butterscotch? Nggak tahu. Nah, berarti agak lompat kan sebenarnya. Iya. Karena Liqua kan sebenarnya era liquid 2014 kayaknya, 2013 Iya. kayaknya. 2015 di zaman liquid lokal mulai banyak, liquid Malaysia mulai agak ya murah ya. Iya. Nggak murah-murah banget gitu. Iya. Liqua mulai nggak dicari orang gitu. Si Ijusmai masih sedikit sampai 2015 ingat saya. Cuma 2016 tuh udah tuh Liqua 2016 kalau nggak salah. Ada orang yang Liqua kan Liqua itu dulu katanya liquid mah Perancis. Liquid luar ya. Dulu tuh kalau salah kalau beli Memang Evo tuh liquid dapat luar, itu, Ada dapat yang bilang Liqua. itu iya. Liqua itu Bonus kalau ya kan? Italia atau Bonus. mana gitu loh. Iya, bonus itu. Italia atau pokoknya Eropa situ deh tulisannya. Cuma ternyata yang datang orangnya orang Cina, Pak. Saya kira itu liquid Gue Indo. pikir orang, hah? Gue pikir liquid Eropa karena kan kalau nggak salah memang ada di packnya atau di brandingannya atau di kontennya itu emang liquid. Gue lupa Italia atau Perancis or something gitu ya. Tapi bukan Inggris sih. Tapi pas datang salesnya dari Cina yang datang orang Cina. Dia cari Mas- marketingnya orang sana. Nggak gitu juga kali. Oke, terus nah ini mulai ke liquid ya. Oke lah, liquid awal mungkin liquid coba-coba gitu. Kapan dan liquid apa yang pertama kali kayaknya, kayaknya ini liquid gue banget nih. Ini yang gue suka nih gitu. Entah itu fruity, entah itu creamy atau apa terserah. Liquid Kalau apa? Gitu. saya itu ya, orang punya tuh apa tuh? Yang ada dulu kacang hijau. Otbar ya. Itu. Botolnya merah. Botol merah. Hijau loh kalau. Ya, kan kalau- ada versi merah. Avocado, avocado. segala. Oh, berarti bukan. Kalau nggak salah versi satunya merah. Itu udah terus 2019 kalau salah kan orang itu. Iya, itu, iya, itu iya. saya baru merasa ini liquid gue banget Iya, gitu. udah. Dan itu udah nggak pernah dibeli lagi, udah nggak enak ini. Yang apa? Yang Liqua. Ah. Ya itu udah. Ini lompatannya jauh banget sih memang ini sih. Om Iya. Robert ini lo tahu dari mana liquid itu? Temen di komunitas kan? Bukan di Facebook. Enggak. Soalnya di busternya banyak banget itu di Facebook. Enggak. Bukan ya? Enggak.
Oh, temennya basernya kayaknya. Iya. Mungkin kan dulu si Joker sama Purwanto itu kan emang orang dari kenal sama Ora juga kan. Oh. Orang dalam berarti. Omolan iya orang dalam. dalam. Mereka kan Masuk berarti ya endorsementnya Masuk. berguna ya. Masuk. Sampai ada orang yang bisa ngomong oh Liquid pertama kali yang bisa gue nikmatin adalah Liquidnya Ora gitu. Iya. Berarti berguna guys. Ivan Sukses. tuh jangan pensiun deh jadi presiden buzzer tuh kayaknya udah agak kurang nih sekarang pergerakan Iya, buzzernya ya. kurang. Ternyata berguna loh Van lo harus Iya. tahu Van ya berguna ada impactnya gitu. Jangka panjangnya berguna itu. Iya. Kalau Satrio Liquid apa? Jam Monster sama Duan. Wih, ini jauh Pak langsung Liquid Bahaya. US dia. Iya. Soalnya Monster waktu sama itu Monster Jam sama Duan. apa? Oh Duan. Duan. Nah, Duan. Duan. US semua. Iya. Itu Dua semua. sempas lagi ini Mbah yang di tokonya Om Ipan yang di Legenda Wisata. Kan Oh Cibubur. Iya Cibubur. Oh, dengan wisata udah Cibubur yang kedua ya kalau nggak salah. Iya. Karena yang dulu kan dekat jembatan tuh. Yang di depan itu yang tempat geng-geng motor dulu sering nongkrong. Oh, gue anak belum pernah klub ke situ. Yang pas di Legenda Wisata gue belum pernah pergi. Kalau yang sebelumnya gue pernah pergi. yang masih di depan ya, yang tokonya di depan. Oh, oke. Tersesat Liquid US gara-gara Ivan berarti ya. Kalau lo Nut? Sarkastik sama Dark Luna yang dulu. Sarkastik. Sarkastik. Sarkastik Liquid mana sih? Steam Queen dulu hitam warnanya. Oh, wih, set. Aroma kelapa tuh, enak tuh, Om. Sekarang nggak ada Oh iya, rasa kayak gitu. Iya, gue ingat juga. Sama Dark Luna tapi yang masterpiece. AMK yang masterpiece. Yang kuning. Ada. Hitam kuning. Hitam kuning. Oke. Itu enak banget. Itu liquidnya yang pertama. Ada yang ngeracunin atau tahu dari mana? Kalau dia dari Ivan, udah jelas. The one and Ini only. temennya, ya? The one and only. Siapa lagi? Facebook. Oh, Facebook lagi. Tapi setelah itu ada toko zaman dulu yang stok tapi di rumahan. Zaman saya itu. Oke. Liquid sarkastik itu. Ya saya ngerasain punya dia enak, ya saya beli akhirnya. Oke. Dia pakai saya beli. Ternyata ketemunya liquid paling enaknya juga beda-beda nih, ya kan? Beda-beda. Makanya cerita setiap Vapers pasti unik ya. Kalau tanya semua orang pasti ya liquid. Gue malah nggak inget ya liquid. Oh ada nih. Liquid yang pertama kali gue bilang, oh ya ini liquid gue banget nih, gue suka ini nih. Apa itu? Ana Engine Butterscotch. Ana Engine Butterscotch. Yang sampai mau diusir itu ya Mbak. Ana Engine Butterscotch. Gue pakai itu, oh ini gue banget dah, udah aku ngisep ini. Karena sebelumnya gue coba liquid itu ya beli sebotol, besoknya ganti pengen coba yang lain. Tapi begitu kena Ana Engine, udah habis gue beli itu lagi gitu. Sampai nyoba yang lain tuh kayaknya nanti dulu deh gitu, gue ini aja gitu. Kecuali ada resume yang oke banget, ada yang bilang kalau nggak salah sampai diniatin beli itu Mother's Milk. Oh, Mother's Milk. Suset Bunny Mother's Milk. Itu ya nabung berapa minggu gitu baru kebeli. Oke, ini enak, tapi kan nggak bisa beli terus. Iya. Ya kan? Dulu harganya berapa ya? Kayak 400-an lah. 3,5 atau 400.000 deh untuk 30 mili pada zaman itu gitu. Iya. Ya, pencariannya beda-beda juga gitu. Ya. Oke. Nah, ini balik dikit nih. Kalau semua berarti ngalamin era liquid sebelum cukai. Ya kan? Sebelum 1 Oktober 2018 lah persisnya. Yang ketetapannya udah pas 18 Juli 2018 kan. Seingat kalian, waktu itu dengar kabar liquid vape mau dicukain, dengar dari mana dan tanggapannya gimana? Pasti denger dong. Nggak mungkin tiba-tiba beli, oh udah ada cukainya kan nggak mungkin. Saya sih dari Mas Paijo sih dulu kayaknya, dari komunitas sih, dari brand-brand yang di Surabaya, distribusi toko-toko. Ada senangnya sih, ada enggaknya. Senangnya karena toko banyak diskon. Oh, iya dong. ya. Realistis kalau saya mau, saya realistis. Oke. Kita nggak usah peduliin. Iya. Itulah yang terdampak nggak usah dipeduliin. Minggu lalu yang diomongin liquid dibuang-buang. Oh ya iya kan? iya. Om Antoni sama Om Edi, ya. Enzo juga buang liquid banyak. Memang zaman itu pada takut nih. Tapi buat pengguna, buat vapers menguntungkan, bener senengnya. Menguntungkan. Terus nggak senengnya apa? Nggak senangnya itu ketakutan harga saat itu. Kan banyak cuitan-cuitan harganya bakalan naik ini itu kan. Apalagi itu kan masih ada kayak 100 mili dan lain-lain. Kan pernah ngerasain dulu liquid kan sempat mahal juga. Belum ada 100 mili 2018. Oh iya belum ada ya. Enggak, maksudnya dulu liquid kan mahal-mahal Mbak. Yang 2017-16 itu kan saya masih ngerasain mahal. Udah ada. J Monster ada 100 mili. Iya, Blueberry. Saya cuma tahu dari 2017 udah 100 mili. Tahu saya Joe Master yang Blueberry doang saat itu. Kalau mau cukai harga liquid berapa ya? Itu
sempat mau berhenti gara-gara itu, mahalnya itu. Karena kan cukainya waktu itu juga disebutinnya 57% kan. Ya. Nah, secara gobloknya aja kalau tadinya nggak cukai katakanlah 150.000 naik 50%-nya. Iya. Perhitungan saya dulu gitu kan. kan. Perhitungan saya dulu gitu. Bisa jadi 200 sekian ribu Iya, gitu. Oke. ketakutannya itu. Om Satrio? Kalau Dengerin. saya sih dulu ini sih dari kata temen itu di kantor. Soalnya kan waktu itu pas lagi sempat pembahasan kan di Polda Metro. Oh iya. Polda ya. Iya. Oh lu denger sendiri langsung. Oke. Kalau Robert? Teman-teman komunitas. Bukan Facebook. Bukan. Ini udah Enggak. teman-teman Facebook komunitas banget kalian nih. Iya. Komunitas kalian ini ada yang komunitas online dan offline nih kan Iya. ya. Karena emang saya kan orang gaptek kan saya. Facebook dulu boleh dibilang ya sekali-sekali apa gitu. Jadi kalau kenal tahu mau dicukain itu dari teman-teman itu. Lu mau dicukain lu begini. Cuma saya pikir ya udahlah. Yang penting kita beli kan pokoknya. Itu aja. Kan kebetulan juga dulu Liquid itu kan beli dari temen kan kita nggak harga toko kan, dikasih harga murah. Diskon harga murah gitu. Kayak misalkan 150 jadi 120. Belilah. Itu mah biasa 150 mah toko nakal aja ada om yang begitu. itu mah masih biasa. Kalau jadi 105 nah itu tuh. Iya. Berarti ada impact-nya ya komunitas ya. Iya. Oke, Om Robert udah cerita gimana Om Robert join komunitas. Si ini jelas nih ya, dia emang melalang buana di mana-mana nih, Facebook main, teman main sekitar lu juga bisa dibilang komunitas. Nah, Om Satrio nih. Kemarin bukan di sini sih ya, di podcast sebelah gua udah ngobrol sama Gio CVG. Gua enggak tahu Om Satrio nonton atau enggak waktu podcast itu. Gua bicaranya gini, vapers zaman sekarang nih kayaknya pada malas join komunitas. Ya kan? Dan setahu saya, Om Satrio nggak ikut komunitas apa-apa? Enggak. Jadi vapers pengguna biasa aja. Nah, ini mungkin bisa mewakili jawaban orang-orang yang di pitching sama Om Gio gitu. Kalau ditanya, Om Gio jawabnya gini, waktu dia nawarin komunitas, join komunitas yuk gitu. Usernya tuh bilang gini, apa benefitnya buat gua? Gitu. Nah, sekarang saya tanya ini Om Satrio nih yang nggak join komunitas nih. Pernah diajakin join nggak? Join pernah. Terion itu, Bang. Oh, join pernah? Enggak, pernah diajakin. Cuman Cuman waktu itu dibilang ya saya yang kayak Mbak bilang, untungnya buat apa? Nah, karena satu sisi kan waktu itu kan ya kesibukan kerja, satu sisi kadang kayak misalnya diajakin ikut event apa segala macam kan kita nggak bisa. Nah, yang ngajakin kurang jago kayaknya. Coba yang ngajakin dia nih kayaknya. Iya, kurang jago. Ya mungkin kalau disodorin pakai Liquid mungkin ikut. Oh, lu gitu nggak? Enggak. Nawarin orang jadi komunitas? Enggak. Nggak gitu. Enggak gitu saya. Lu nawarinnya gimana kalau lu? Ikut komunitas bro gitu. Kenapa Mas? Benefit apa? Ya lu senang-senang deh. Senangnya apa? Nyanyi bareng, happy bareng gitu. Nyanyi kan nggak perlu nyanyi bareng enggak ya, kita family nongkrong nyanyi gitu. Gitaran, gendangan gitu. Enggak sih, saya kalau komunitas tuh pasti ngerayunya lu ikut komunitas banyak teman yang pertama. Lu bisa tuker RDA. Bisa? Modpot bisa. Sebenarnya komunitas bisa kayak gitu harusnya. Oh, dia bisa ya? Oh, sama nih komunitas. Enggak, tapi saya kan pertama enggak butuh friend dulu. Awal-awal. Okay. Dulu waktu di Meka seperti itu bisa. Sebelum saya beli mod Meka gitu kan. Pinjem dulu 2 hari 3 hari. Oh, enak. Oke, kita bisa besok beli. Gitu. Oh, bisa gitu ya? Bisa komunitas tuh. Bisa tempat nyoba berarti. Bisa tempat nyoba. Iya, nyoba. Yang utama nyoba. Sama event kalau datang bisa rame-rame punya temen gitu. Oh, lu punya kesenangan untuk itu. Mungkin buat Om Satrio enggak ada tuh kayak gitu. Kesibukan kerja sih. Oh, iya. Jalannya pokoknya tetap bisa nikmatin vape tanpa komunitas juga oke ya. Jalanin aja, Mbak. Oke. Nah, sebentar, komunitas belum selesai nih. Gue masih pengen gali sedikit nih. Karena gue lihat ada sih komunitas yang pokoknya masih hidup lah, masih ada activity gitu. Tapi sepertinya untuk growth lebih gede lagi bisa, tapi ya nggak secepat dulu gitu. Nah ini yang anak-anak komunitas nih yang bisa jawab. Di Vote of Friends sendiri, sekarang berapa member Om? Kalau member sih di seluruh Indonesia ada 96. 96? Ya. Itu dari kapan? 96 itu dari kapan? Itu kan kita kan pembaruan dari yang lama.
Yang lama kita pemutihan gitu. Pemutihan? Iya. Kayak plat nomor ya, ada pemutihan. Ada Pak komunitas. Kenapa Iya. komunitas perlu pemutihan? Jadi kan maksudnya yang masih mau ikut Masuk grup lagi. Masuk grup lagi. Kalau enggak ya kita. Karena banyak yang nggak aktif. Iya. Karena banyak enggak. Kalau misalkan dia nggak masuk ya kita buang-buangin. Oh, Gitu. oke. Jadi pemutihan. Kalau di grup bos-bos tuh Lambetura Vape ya, pemutihannya modelnya kalau mentok kan WhatsApp kan, jadi cuma mentok 256. Jadi kalau mau ada yang masuk ada yang ditendang. Yang nggak ada benefit ya biasanya. Yang nggak ada kontribusi, nggak pernah chatting itu nggak tahu siapa, nomornya nggak di save. Ah ini orang nggak pernah ngomong ya kan. Kalau pernah ngomong kan biasanya namanya keluar tuh, Ya. ya kan, tendang. Sebenarnya komunitas juga mungkin gitu. Cara halusnya adalah pemutihan. Oh. Bahasa halus. Halusnya. Nah berarti orang-orang yang tidak aktif ini merasa nggak dapat benefit dan malas berkontribusi, Mungkin. jadi merasa ya udahlah ya, gue udah terlanjur masuk, tapi mungkin untuk pamit nggak enak gitu ya. Iya, bisa. Bisa begitu kan? Bisa kayak gitu. Dan itu kan terjadi di banyak komunitas saya yakin, Iya. ya kan? Yang nggak oke lah masuknya banyak awalnya, terus nggak aktif. Yang nggak aktif ini lebih banyak daripada yang Aktif. nambah, Nambah. ya kan? Yang aktif dan yang nambah gitu. Ya beberapa masih ada sih yang aktif ya, kayak Exxon Indonesia, Terion, Ya. terus Hot Hot Chick Chick. gitu. Tapi yang lain kayak Foxy saya nggak pernah dengar lagi. Nggak tahu activity-nya apa. Ya What of Friend saya lihat kemarin, Vapen masih pada datang gitu. Tapi ya kayaknya segitu-segitu aja Iya, gitu. betul. Ya kan? Betul. Nggak tiba-tiba harusnya sih ya kalau Ya. cari katakanlah seminggu 1 gitu. Berarti sebulan kan tambah 4 nih. Iya. Ya kan? Berarti setahun kan nambah 52 harusnya, ya kan? Yang mungkin yang datang bisa 2 kali lipat dari sebelumnya gitu. Tapi di daerah rame, Bang. Gitu? Iya. Ya Bang rame. juga nggak apa-apa. Di Bah juga daerah. nggak apa-apa. Di daerah malah rame, Mas sebenarnya. Kayak ini ya. Saya tadi dapat PR. Hmm. Di Blitar itu ada aktif. Sebenarnya aktif. Sebenarnya komunitas itu sebenarnya banyak yang aktif. Cuman mereka tidak punya sosial media atau cara memflorkan acara-acara mereka, itu dia tidak punya medianya itu. Kayak di Vape Meet besok ini. Sekota Blitar. Banyak Itu di mana sebenarnya. infonya? Di Blitar. Grup? Teman-teman dari Jawa Timur, kayak Solo. Enggak, infonya di mana? Ada di grup WhatsApp kah? Story. Tapi mereka dari grup WhatsApp. Terus akhirnya dibikin story. Ya dari teman ke teman gitu doang. Oh. Yang Masih ada gitu ya? Masih. Solo, Blitar, Banyuwangi, terus Japati, itu sebenarnya malah Lu pernah datang acaranya? pernah saya datang. Pati. Rame nggak? Rame. Hitungan daerah ya. Pasti antara 70 sampai 100 orang kalau gabungan antar komunitas. 100 orang mah ada banyak. Banyak, makanya itu Om. 100 orang mah banyak. Mereka malah kadang bikin kayak paguyuban di kota, di antara kota mereka sendiri. Oh. Sebenarnya rame, Berarti cuman masih hidup ya? florkan cara nunjukin ke khalayak umumnya mereka yang mungkin kurang exposure-nya. Ya itu tugas lu lah. Ya saya kemarin makanya ke Solo, ke Pati itu. Lu bisa nelpon Mike Flip, kenapa lu kenapa lu nyebarin gitu aja nggak bisa? Ya bantu dikit-dikit lah, baru nggak mencakup semua. Oke, itu adalah ya berarti community Ya. activity ya. Ya mungkin gue juga bisa salah karena yang gue lihat mungkin juga ya komunitas tertentu aja gitu. Ya, Mungkin di betul. daerahnya gue kurang lihat ya. Tapi ya syukurlah kalau komunitas ternyata masih hidup, ya syukur bisa berkembang dan teman-teman bisa dapat ilmunya dari sharing-sharing tadi Betul, gitu ya kan. betul. Asal di situ tidak banyak yang sok toy saja. Iya. Memang ada kendalanya sih Mbak Bentar, komunitas. gua ambil bir dulu ya. Oke, siap. Bisa ya gini ya emang ya. Siap. Oh iya. Tinggal toilet aja bisa lah. Umum memang di sini. Umum. Bisa semua. Berarti dia belajar dari Pak Dupe. Apanya? Semua. Ini Berhenti bisa ngambil kemana-mana. gitu. Iya. Ngambil bir. Saya harus belajar. Lah dulu kalau di rumah mau live kan gue tinggal ke toilet. Iya. Betul. Karena kita sunyi melihat api di belakang. Dulu kan belum api-api. Ya. Oke, itu tadi awal nge-vape sudah, liquid pertama sudah. Nah, mungkin arahnya ke smart vapers lah, gitu. Smart vapers itu kan kayak tadi udah ngomong liquid yang cocok buat kita, gitu kan. Itu kan berarti kita udah nentuin dulu, kita udah punya selera dulu, kita udah tahu kebutuhan dulu nih. Entah dari rasanya, kadar nikotinnya, atau harganya, itu kan udah cocok dulu nih sama kita. Ya. Gitu. Nah, ada kesadarannya karena memang pengen mencari produk yang paling the best buat gue ini,
atau nemuin produknya dulu? Paham nggak maksudnya? Oh iya. Nyari atau tiba-tiba gitu istilahnya. Kan ada journey vapers kan beda-beda nih, dari tahu, kenal, punya, coba, punya, entah dengan beli, dikasih atau apapun, terus sampai akhirnya suka sesuatu, sampai akhirnya nyari nih, oh gue berarti anaknya RDA banget nih, ya kan? Oh berarti gue, di sini ada anak MTL nggak ada ya? Oh ada yang jangkrik depannya. Akhirnya memutuskan MTL misalnya gitu, atau mungkin paling gampangnya, oh berarti gue cocoknya ikutin 3, mungkin cocoknya 9 atau 6 gitu. Nah, kesadaran dapat itunya, dapat dulu sadarnya atau nemu produknya dulu? Kalau saya biasanya kalau ngumpul itu, ngumpul ada teman punya, gue beli baru nih, ini. Oh, berarti nyoba ya? Nyoba ya. Awalnya nyoba. Kalau enak cari, beli. Oh oke. Kalau nggak enak, ya enggak. Oke. Gitu. Kalau Nuk? Saya sih nemu enaknya dulu ya, bukan langsung produk, tapi enaknya saya cari dulu. Setelah coba beberapa liquid. Berarti lu beli dulu? Beli dulu. Oh kalau lu belum tentu beli ya? Ya. Bisa minta, bisa nyoba. Iya komunitas. Sekarang beli ya. Sekarang beli. Ya alhamdulillah dikit-dikit lah gitu. Tapi kalau masih dikirim. Tapi kalau dulu tetap nyari dulu produknya baru ketemu enaknya. Nah tadi katanya sejak Ari nggak pernah dikirim. Ya kan? Itu kan mesnya Om Robert. Oh, mesnya Om Robert. Iya. Jangan menyelindrutkan kemana-mana. Oh, beda ya. Kalau Satrio? Kalau saya sih itu Mbah, diracunin dulu, suruh nyobain, kasih tester bentar, cocok. Baru beli. Cocok ya. Kerjaannya Ivan nih gue. Kayaknya bacaannya kerjaannya Ivan. Sama si Devita sama si Korpe, Mbah. Oh, karena lu memang customer mereka dari zaman toko masih Cibubur ya? Cibubur, Mbah. Memang jaga mereka berdua nih? Iya. Ivan kalau kayaknya jarang ke situ kan dulu? Pernah sesekali, Mbah, dulu. Pernah ketemu juga? Cuman ya waktu itu kan nggak terlalu akrab karena ya itu lebih seringnya ketemu sama tuh suami istri berdua itu. Si Devita sama Korpe? Ya. Kalau Devita sih kayaknya emang biar omset dia nawarin terus. Zaman dia masih sebelum hamil, Mbah. Zaman sebelum hamil. Si Nada belum lahir? Belum. Wah, astaga. Iya, Nada tuh baru umur berapa ya? 3-4 tahun. Iya. Oke, jadi karena dikasih coba. Iya. Oke. Nah, sekarang lebih ke setup ya. Pasti punya alasan dong pakai setup yang dipakai sekarang. Cuman ini Botovo, Pak. Ini Atasnya enggak saya. Kemarin juga enggak. Om yang ngetek Om Dupe itu. Nah, ini kenapa lu begini? Ganti lagi. bosen. Saya sih bosen karena bosen. Oh, lu bosenan? Untuk RDA ya, karena kalau ngomongin RDA bisa dikulik kalau sebagai vapers biasa aja ya, maksudnya. Apa yang mau diulik gitu dari RDA? Kita zaman sekarang ya beli coil, ya tinggal milih. Yang harganya 30, 50, itu kan udah termasuk ngulik. Misalnya ngulik harga doang, Mbah. Tapi kan langsung dipasang juga. Nah kan belum tentu, kan lu bisa beli yang 2 core, bisa beli yang 3 core, sekarang ada yang 4 core. Ada yang 6 dulu juga. Realita di toko itu tidak ada. Oh, gitu. Yang ada itu adalah baby alien dan ya meletek. Ya, lu cari dong kalau ada yang jual, kan ada Instagram sekarang. Iya, ada online, kan nunggu lama, Mbak. Jadi saya mending gonta-ganti RDA aja. Oh, prakteknya yang ada baby alien. Iya yang ada, Mbak. Memang itu baby alien, terus satunya tricor, udah itu doang pilihannya sekarang. 2,5 mm sama 3 mm udah. Oh, aduh, berat. Sama harga. Itu realita di daerah saya ya, yang dekat dengan saya atau sepanjang toko yang saya mampiri kayaknya sih kebanyakan itu deh. 4 core tuh kayaknya jarang deh, Mbak. Sampai 4 core tuh di toko-toko. Dulu juga ada, tapi ya memang nggak terlalu umum karena mungkin yang jual juga nggak banyak ya, yang bisa bikin juga nggak banyak ya. Terus juga mungkin kan kalaupun ada ya harganya mungkin nggak sama. Ya. Swiss-core aja kan waktu itu Inhale kan, Mbak? Iya, balak 6. Iya. Nyobain panas banget tuh. Inhale sama Anget. Kevin Sumargo. Iya. Oh, iya, itu udah lama banget tuh. Itu termasuk kolaborasinya Inhale pertama-tama gitu. Itu kapan nih? 2000 itu 2018 apa 2019 gitu. Iya. Gue lupa pas acara, pokoknya pas acara vape itu pertama kali itu. Kalau nggak salah yang acara Kelapa Gading. Iya. Oke.
Om Satrio? Apa? Ya ini Apa? kalau tadi nyari ya. Terus kenapa pakai setup itu? Setup ini Setup lu banyak sebenarnya sih. Kenapa ini bawa ini gitu? ngebiasain RDA lagi, Mbak. Hah? Ngebiasain RDA lagi. Kenapa lu milih modnya itu gitu? Kan Autentiknya. Bapak standing AC. Autentiknya. 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 Oke lah, berarti lu udah tahu sebelum lu beli ini pasti lu berarti udah tahu Iya. DNA dong, Ah, ya kan? Berarti ada beberapa pilihan DNA. Kenapa pilihnya itu? dulu sempet yang punya Telema juga punya, Mbak. Telema DNA. Nah, DNA punya segala macam, cuman cocok aja main. Oh, oke. Berarti selera Di ya, handfeel-nya personal preference Iya. ya gitu. Karena lu dulu nge-vape-nya kurang lama sih. Kalau lu nge-vape dari 2016 aja deh. Lu mungkin 2016 apa 2000? Wispec tuh tahun berapa ya? Wismac itu kenceng 2016. 2016 ya. Wismac. Dulu RE. ada soalnya bentuknya Gede. ya pokoknya gitu. Gede, tapi nggak ada standing AC-nya kan. Nggak ada. RX 2/3 Nggak itu. ada ventilasinya. Iya, nggak ada ventilasinya. Adem soalnya. Benar. 4 baterai. Iya, yang 4 baterai terus 2/3 itu bentuknya kayak Yang kayak tiga gitu kan. 4 4 Tiga, kalau ada 4 yang kotak. ada yang 3. Ada yang 4. saya Ada masih yang punya. Saya ingat gua 3. Wismac. Yang Dua- 300 watt Iya. kalau nggak ya? Iya. Itu 4. Oh, ada yang 4 ya? Saya ingat gua 3 Ada baterai sih. 4. Oke, jadi memang suka yang ukuran itu karena personal preference gitu. Sebelumnya udah nyoba. tapi Cuman cocoknya sama ini. Autentik aja, Mbak. Jarang yang punya soalnya. Iya, iya. Gue sama mod itu gue paling bingung sih. Kenapa orang bisa suka sama mod itu? Oke lah isinya DNA gitu kan. Yang suka kan gak cuma lu tuh, si Awan juga tuh kan. Iya. Surabaya pakainya itu. Dia punya warna hitam kalau nggak salah. Ya kan? Yang lu pakai ini. Cuman kayaknya yang pertama kali ngetek Mbak kayaknya saya. Iya. Gue maksudnya. Iya. Dan kalau hitam nggak terlalu kelihatan standing Iya. AC sebenarnya. Lu punya tuh Pernah bener-bener. punya yang hitam juga, Mbak, waktu itu. Cuman dibayarin sama temen. Berarti lu Kan punya lebih dia dari satu? ada yang hitam waktu itu, punya yang hitam, yang apa namanya? Yang silver ini sama yang merah. Cuman udah waktu itu dijualin kan. Karena terlalu banyak. Luar biasa loh. Yang lain koleksinya Dotmod sama Billet, dia koleksinya standing AC. Standing AC. Hexom Berarti- juga banyak, Mbak. Oh iya. Ya, kertas sabun. Berarti lu emang suka ya Suka. sama produk itu gitu. Kalau Om Robert? Gampang aja. Kalau pakai ini gampang. Pakai Apa? RCA. Nggak perlu ngisi-ngisi. Oh, tanknya. Ya karena itu aja. Berarti emang Om suka kebutuhannya tank ya daripada RDA. RCA juga suka. Cuman kan kalau di rumah gitu kan lebih nggak enak. Kalau di sini kan kita kan kayak malas bener gitu. Buka lagi, tetesin. Nah, iya ya. Berarti kan udah tahu senangnya masing-masing apa Iya. nih. Nah, yang pengen gua apa ya kalian sampaikan ke teman-teman yang nonton inilah, biarpun yang nonton live, baik yang nonton live-nya maupun nanti nonton siaran tundanya gitu. Gimana sih nentuin setup sendiri bukan ngikutin temen gitu? Karena kebanyakan orang, gue sering banget dapat DM. Dia pengen apa ya? Pokoknya mod jadul deh, 2018 atau 2000, bukan Hexom sih yang jelas ya. Mod itu udah nggak ada itu. Oh, Asmodus udah nggak ada kan. Bang, beli ini di mana? Gue kan ya kalau jawab kan nyolot aja gitu. Emang lu pikir gue pernah posting itu gitu? Gue aja nggak pernah posting barang itu gitu loh. Dia bisa nanya sama gue begitu gitu. Terus gue nanya, kenapa lu nyari itu? Gitu. Gue pengen tahu apa sih yang dilihat dari dia gitu. Gue pikir dia tahu itu barang bagus atau memang enak pakainya. Ternyata enggak. Jawabannya karena teman gue pakai itu. Nah, jawaban model apa ini? Jadi Mungkin dia kan ada fingerprintnya kali, Mbak. bukan yang itu. Oh, bukan Yang ada terbaru ya? fingerprintnya, bukan. Udah lebih baru sedikit sih. Cuma bukan yang stepwood, bukan yang kayu-kayu itu. Karena temannya pengen punya, jadi dia harus punya. Menurutku itu alasan Vapers nyari setup yang goblok gitu loh. Belum dia bisa cocok karena temennya punya. Lah kalau temennya ganti, dia ganti juga gitu kan. Kan aneh ya gitu. Nggak punya pendirian gitu, ya kan? Ngikutin tren misalnya. Ya jujur Vapers Care ini banyak menginfluence orang ya. Yang mungkin tadinya pakai setup begini, kok seru kayaknya gitu kan, kok cakep, terus ya udah deh, coba beli gitu. Nah orang yang begitu gue appreciate karena dia mau mencoba. Cocok apa enggak kan nggak tahu. Iya. Kan, ya? Urusan belakang lah. Nah, Urusan belakang. ya kan, terinfluence karena kalau nggak suka dia tahu resikonya, ya kan? Oh, gue nggak cocok nih, atau dia nanya
gimana sih biar nguliknya ini. Aku malah appreciate yang kayak gitu. Cuma kalau yang beli karena ikut-ikut doang terus nggak enak, nggak cocok, komplain, itu sih anjing. Komplainnya sama Mbah lagi. Lu kan beli bukan urusan gua ya, kenapa lu tanya sama gua gitu. Bang, ini kok nggak bisa nyala, Bang? Oh ini nggak enak ya Mbah Nggak di enak ya, setting Mbah? gitu. Oh, gua pernah di RDA Iya. yang masang boiler Iya. balik di DM. Mbah, ya itu kan gue share ya waktu itu ya. Dia tanya kenapa nggak firing gitu kan. Gue nggak ada kepikiran sama sekali, tau gak sih? Kalau nggak nyala tuh gara-gara salah masang koilnya gitu. Tapi ya gue pengen kasih solusi gitu kan. Orang udah punya energi, sayang kalau nggak dipakai. Dan memang ada isu sempat kalau ada postnya yang miring dan segala macam, Bicar pernah jelasin. Takutnya ada nggak connect atau gimana, atau modnya yang salah gitu kan. Coba fotoin gitu kan. Begitu fotoin gue langsung apa ya? Pokoknya gue udah langsung sarkas deh. Langsung auto sarkas deh gue. Begitu lihat fotonya, oh itu gak satu orang, ada 2 orang pernah begitu. Cuma yang orang pertama, gue agak kenal, udah kenal lebih lama gitu. Dan gue nggak capture waktu itu, gue nggak inget gitu. Tapi dia langsung sadar begitu. Gue waktu yang pertama kali, gue udah tahu nih salah. Gue kasih foto NRD gue kasih dia. Nih lu lihat aja gitu. Ya udah, begitu dia lihat, oh iya, dia langsung sadar tuh salah tuh gitu. Dan itu nggak jadi cerita apa-apa gitu. Yang kedua ini yang lebih awur-awuran gitu. Nah, ini kan berarti ada proses di mana vapers tuh harus belajar. Ya. Untuk karena nggak semua barang tuh ada manualnya kan, gitu kan. Kayak tadi aja yang gua unboxing manualnya nggak ada guna Pak itu. Itu manualnya kayak sekedar ada aja gitu. Arah coilnya di mana, plus minusnya nggak disebutin gitu kan. Gimana sih sebenarnya tempat belajar yang paling pas kalau menurut kalian gitu? Apakah di komunitas, apa lihat YouTube, apa di mana terserah, nggak tahu. Dari semua device yang pernah kalian punya. Saya sih komunitas sih. Harusnya komunitas. Karena komunitas itu kan sebenarnya bukan tempat jualan atau bukan lahannya jualan sebenarnya. Makna komunitas ya sebenarnya. Komunitas itu kalau nggak salah arti KBBI-nya, bukan KBBI sih maksudnya. Arti ininya, deskripsinya itu adalah kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna. Iya. Harusnya di komunitas sih. Kalau kumpulan penjual itu bukan komunitas. Nah, tapi kan sekarang ada seperti itu. Iya. Tapi menurut saya komunitas sih, karena itu tengah-tengah sih. Nggak ada tendensi jualan. Kalau YouTube mungkin ada tendensi ya dia memang memberikan yang terbaik, maksudnya sesuai dengan pedomannya. Kalau menurut saya ya harusnya komunitas sih. Kamu Satrio? YouTube. Karena sendiri kan belajar. Iya. Oh, nggak ada yang ditanya, langsung tanya, klik aja. Lihat Gitu. aja udah. Pernah nggak nyari literasi yang nggak ada di YouTube? Facebook paling, Mbak. Nggak, maksudnya barang apa yang di YouTube nggak ada nih gitu. Pernah nggak? Atau semua ada di YouTube? Ada sih Mbak di YouTube sih. Sampai sekarang Yang YouTube ada? ibaratnya dulu waktu apa mah? Ibaratnya yang kita nggak ngerti ya udah cari di YouTube aja. Dan di YouTube pasti ada. Kalau di reviewer Indo nggak ada, udah keluar aja. Walaupun nggak ngerti bahasanya, kita yang penting lihat installnya dia itu kan gimana. Kan bahasa tubuh kelihatan Ya, ya. Iya. Oke, di YouTube siapa yang bisa dilihat? Indo, luar? Mike Vape Mike Vape. sama Mr. Just Right. Oke. Itu luar semua. Luar. Indo nggak ada malah. Indo ya paling dulu waktu itu si Vaporstop mas-mas biasa. Tapi Vaporstop kayaknya kan nggak terlalu detail untuk jelasin. Ya pokoknya dia masang coil gitu doang. Udah, gitu Setidaknya kan ibaratnya kita namanya punya RDA baru atau RT baru kan setidaknya kita cara tahu nginstalnya Mbak. Enak nggak enak kan balik lagi ke kita. Nyari enaknya gimana. Oh. Iya. Toh coil yang dipakai juga bisa beda, Ya, ya kan? benar. Liquid itu juga bisa Ya. beda, ya kan? Iya. Nah, kadang-kadang banyak yang protesnya gitu tuh. Liquidnya nggak sama, coilnya nggak sama. Iya. Terus kenapa nanyanya sama gua gitu? Jadi gua kebagian dari vapers yang banyak nggak smart gitu. Ini di luar yang ngemis ya, yang ngemis beda lagi ceritanya gitu. Karena Wikipedianya, Mbak. Hah? Wikipedianya. Wikipedia itu apa? Mbah Dupe kan sering ngoprek-ngoprek tuh.
ngoprek vape. Itu gue banyak kemudian- dikira tukang servis sebenarnya. Sampai Bang, pernah bisa benerin mod gak ya? Ada tuh. pernah dikira jadi dukun beneran ya, Bang? Iya. Makanya di situ orang-orang Oh, nanya. Karena kerisnya. Iya. Dukun beneran. Apa sih mau pelet cewek ya? Iya, kalau pelet masalah cewek. itu? Sampai diladenin lagi dia yang percaya. Dan gue pas udah ngeladenin itu gue baru nggak kok ada ya akun, maksudnya ada orang yang nggak ngecek akun gue itu isinya apa gitu. Ternyata pas gue klik gak ada IG-nya. Ternyata dia nge-message gue itu dari Facebook. Oh. Jadi nge-link Nyambung ya? Messenger itu. Nah, sekarang nggak gue link, sekarang gue lepasin nih. Oh. Gue pisahin udah, nggak usah. Daripada ada orang nyasar nih dari Facebook gitu. Aneh-aneh aja nih. Nah kalau Om Robert, Komunitas. komunitas juga? Ya. Oh. Nah kalau di komunitas nggak ada orang yang pakai barang itu untuk pertama kali? Endingnya YouTube nggak pasti dia. Nyaranin suruh ngeliatin YouTube. Pernah ngeliat itu? Pernah. Cuma kepengen tahu aja. YouTube itu kan cuma kepengen tahu aja. Kayak contoh kayak ini waktu itu beli, saya lihat di YouTube dulu apa nih. Gitu. Ini Om beli? Ini beli. Oh nggak dikasih Enso? Yang dikasih yang kedua. Oh tapi dikasih juga? Dikasih dikirimin. Oh, gue pikir Enggak. Aspire nggak ada bagi-baginya. Yang Code S yang dikasih. Yang Oh dikirimin. yang keduanya Iya. ya, yang kotak. Oke. Sayang nih nggak ada Lord Henso nih. Yang itu beli juga Om? Beli ini. Oh aduh. Beli. Beli juga dia. Kalau yang gue denger ngabisin stoknya juragan ya. Nah kenapa Om mau beli kayak gini Om? Maksudnya ya ini a bit pricey ya. Maksudnya untuk sebuah ukuran pot ini bukan pot yang murah gitu. Itu yang SS kan berapa? 550 harganya. 550. Yang ini gue baru tahu juga 700 ternyata iya. yang gold gitu. Kenapa mau beli itu? Kan fungsinya sama aja sama pot-pot pada umumnya gitu. Ada pot kan? Nah ini nih pot nih, Lost Vape ya boleh lah. Ya menang warna lagi. Tapi kan isinya sama ya. Airflow bisa setel, bisa di charge pakai ini pakai cartridge apa coil? Oh cartridge. Itu pakai coil sih. Ya kurang lebih sama lah prinsipnya gitu. Kalau ini saya beli karena satu coil, pakai coil. Satu. Yang kedua ya bagus dari bentuknya. Modelnya. Ya. Dan saya pikir, saya yakin juga karena yang di sininya enak. Saya pikir ini juga pasti enak. Oh karena sama. Oh karena ini Aspire tuh Aspire. Iya. Oh, betul. ada kepercayaan itu. Iya, betul. Ada itu aja. Wih. Wih, ini dapat bonus nih Aspire nih. Tapi cuma satu orang ya guys yang ngomong gitu guys ya. Tidak bisa menjadi stereotip di komunitas kita. Tapi tadi yang menarik adalah Om milih karena itu pakai coil. Iya. Berarti kalau kayak gini kartridge Om nggak mau pilih. Ini kan nggak pakai coil, ini pakai kartridge. Sebelum ini saya udah pakai itu juga. Oh pernah pakai? Iya. Nah kenapa Om lebih milih yang pakai coil daripada pakai kartridge? Bukannya lebih enak pakai kartridge karena kalau ganti liquid ya udah bersih gitu, nggak usah cuci-cuci. Kalau dari saya gitu ya, kenapa saya milih pakai Yang kartridge tadi ya? saya yang kedua itu kan modelnya kan. Oh, ada alasan itu. Iya. Modelnya kan keren kan? Keren kan? Memang. Masuk. Satu yang gue nggak suka dari ini ya, rantainya. Kan makanya gue nggak mau pakai rantai itu. Begitu gue buka, gue nggak bakal pakai ini begini nih. Apalagi kalungnya yang emas. Cuman kalau pakai yang gitu kan kayaknya nggak banding aja menurut saya. Nggak matching sih memang. Iya, nggak Cuma matching. kayaknya nggak pantas aja Pak. Awalnya Lebih kayak anak muda, Mbak. Oh, Lebih muda, kelihatan iya, muda iya. pakai rantai ya kan. Rapper kan pakai headset, rantai gitu gede. gitu aja. Gue juga bingung. Kayaknya Aspire habis ide tuh. Aduh, lanyarnya pakai apa ya? Ya udah rantai aja deh. Kalau pakai begini kan pakai paracord kan nggak cocok ya. Ya bener sih, emang ini agak maksa. Cuma yang umum kan biasanya pakai kayak pita gitu Iya. kan. Iya. Ya pakai rantai Kain. emang ya masih ada yang cocok sih. Tapi jujur gue nggak cocok itu. Tapi teman-teman begitu dia coba, dia pegang gitu, wah ini bagus nih rantainya nih. Rantainya. Iya. Karena kan berat gitu, kayak maksudnya nggak dibandingin kayak yang lain kan begitu dipegang kan enteng. Kayak murahan. Oh, Kayak iya betul iya. mungkin. build Iya. quality-nya. Betul. Kelihatan betul. lumayan. Iya. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan sih dipakai lama dia nggak hilang nih putihnya nih. Mudah-mudahan kena keringet apa ini kan. Nggak kelihatan ya. Ya mudah-mudahan. Ini kan saya baru berapa? 2 minggu ya.
Baru Tapi kayaknya itu tergantung keringat orang juga sih Om. Ada yang memang bikin karatan, ada yang enggak. Tahu saya gitu. Iya, kayak lu pakai cincin silver aja gitu. Kan ada yang bakal busem, ada yang malah makan mengkilat gitu. Iya. Ya kan sama metal kalau lu pakai di badan ya pasti efeknya beda-beda gitu. Gue sih nggak cocok pakai metal, pasti berantakan langsung. Jadi gue pakainya nyel cincin kayu udah. Gelang yang itu alien aja. Ya gue pakai kadang-kadang doang. Kalau itu kalau gue pakai lama sih pasti berantakan gitu. Jadi kebutuhan orang ya mungkin pengen gayanya, tapi kalau nggak cocok ya nggak bisa dipakai lama-lama gitu. Om Satria nggak pakai pot? Pakai ini sih, Mbak. Argus Yang pot, yang pupu. ada TV-nya itu? Ada. Oh, Ada. itu lumayan enak sih. Ada. Cuma modelnya katro, menurut gua. Dikasih temen sih, Mbak. Oh, lu pakai karena dikasih? Dikasih. Tapi suka? Lumayan. Kebetulan pas berarti? Lumayan. Kebetulan Pakai pas. Scrobeco yang 50 cocok. Yang 1,2 ohm ya. Nikotinnya sih enak. Saat itu lu nyocokin sendiri atau emang pengen lu nyoba liquid Nyobain di aja, situ? Bang. Nyobain aja. Nyobain. Jadi Ternyata mesti cocok. nyoba. Nah, berarti memang nyoba itu adalah kunci ya. Kunci. Ya. Kalau lu nggak nyoba, lu nggak tahu. Gitu. Betul. Kalau gagal ya wes. Coba lagi kan, Ya, gitu coba lagi. kan? Coba Nah, lagi. banyak dari vapers paling nggak yang DM gua Iya. gitu. Itu pengennya tuh udah langsung shortcut. Ini enak nggak? Gitu. Jadi kalau gue bilang enak pun, sebenarnya ya kalau gue bilang enak pun, ada dua kemungkinan nih. Dia belum tentu beli. Ya, Ya, ya kan? bisa jadi. Terus bisa jadi. dia beli, tapi nggak cocok sama Nggak dia, gitu loh. Jadi jawaban gue itu belum tentu. Untuk kemungkinan enak buat dia itu malah kemungkinannya kecil sekali, bahkan nggak gue anggap tuh gitu loh. Tapi banyak orang yang nggak mau mencoba karena mungkin budget ya, karena dia pengennya beli sesuatu yang udah pasti dulu. Gitu. Ya itu mungkin namanya, makanya ada yang kaum mendang-mending, Mbak. Duit pas-pasan, bisanya beli satu, makanya banyak, bang, mending mana, Bang? Iya. Wajar sebenarnya Ya. begitu. Sebenarnya Nggak salah. wajar begitu. Cuma beda ngomong kayak gitu, ngomong di vape tuh beda sama kayak lu beli handphone, ya kan? Iya. Ya. Kalau memang ini sama-sama teknologi gitu kan. Tapi kalau di vape kan ada unsur seleranya tuh jauh proporsinya lebih tinggi daripada teknologinya gitu. Teknologi bisa bilang ya udah hampir sama-sama aja Iya. kok, ya kan? Betul. Tapi kebutuhan kita, selera kita yang gua nggak tahu sebenarnya seleranya apa gitu kan. Enak nggak? Ternyata dia sukanya liquidnya fruity. Aduh, auto berantakan itu. Jelas-jelas gua nggak pakai gitu. Gua nggak tahu kalau liquid fruity gimana gitu. Mendang-mending sih sebenarnya gua mengerti kenapa begitu gitu. Kenapa gua sebel? Ya semua dibandingin gitu. Ya kan, yang ini mending sama ini. Dan yang paling nyebelin adalah bandingin satu barang yang satu rilis 2000. Yang nggak make sense ya. Buat gua nggak make sense karena apa? Satu rilis 2021, satunya rilis 2017 Ya. gitu. Dan orang nggak tahu itu gitu. Orang ya udah, kayaknya di toko adanya itu atau temannya pakai ini sama itu gitu. Terus dibandingin aja sama dia gitu. Dia nggak Iya. mencoba cari tahu ini barang 2017, ini barang 2016 bahkan mungkin yang sudah nggak equal gitu kan. Kalau yang masih yang tahunnya mirip-mirip gue masih nggak apa-apa gitu. Yang harganya masih dekat gue kadang-kadang masih oke lah. Oh berarti dia bandinginnya harganya ini sama ini. Cuma kalau dia nggak coba menurut gue nggak bisa pak. Dan gue yang jadi apa ya? Tolak ukur. Jadi Pembenaran. decision makernya gitu. Pembenaran. Gue jadi Betul, decision maker Ya, gitu. pembenaran. Gue bilang enak, oke. Tapi ternyata nggak cocok sama dia gitu kan. Kan jadi konyol Zong gitu. juga. Ya kan? Itu semua vapers gue rasa harus punya kesadaran untuk itu. Dari apapun. Ya. Kecuali baterai kayaknya. Ya. Kecuali baterai ya. Ya asal oten sih gue rasa sih aman. semua Aman, baterai aman. oke ya Oke. gitu kan. Tinggal lu butuh capacity-nya berapa, lu pakainya di device apa, mungkin itu doang gitu. Tapi gue rasa baterai. Tapi selain itu gue rasa kapas jelas, ya kan? Ya. Coil jelas, atomizer jelas, liquid apalagi, ya kan? Mod, ya kayak gua sama Satrio udah gak mungkin masuk gua pakai itu gitu. Kegedean ya, Pak? Hah? Kegedean. Ini aja menurut gua udah sekarang udah gede. Ini Segini nih gede. pakai atomizer 30 sampai 35 muat, Bang. 40 pun muat. Vaping Bogan soalnya pernah pakai yang RTA 40 muat. Ada RT40. Ada. Aku aja baru tahu.
Ada. Aku aja baru tahu. Ada. Nah, lu lebih tahu dari gua malah gitu. Nah, kalau ngomong soal tahu-tahu info di luar gitu, ya si Satrio paling up to date juga ya. Kayak kemarin apa? Yang barusan RBA. Oh, Atemporal. Oh ya, Boro, Atemporal. ya kan? Ya. Dia punya lebih dulu dari gua. Nemu di Tokopedia, Mbak? Enggak, apa lu nge-refresh Tokopedia setiap hari gitu? Enggak, Atau ada yang baru? kebetulan lagi Hah? pengen iseng-iseng buka kan. Taunya yang di feed-nya itu ada orang toko di Tangerang jual Atemporal. Coba cek di YouTube, belum ada satupun. Tapi Ya. kepo, pengen beli, nyobain. Oh. itu baru tahu aja yang itu produknya bareng sama Koko Sarang itu ya gara-gara setelah di-share sama Sarang Vapor kan. Ya, Padahal ya. kan itu kalau dilihatnya di situnya sih mungkin kan Damvet sama Damvet. yang yang bikinnya itu doang kan, apa sih namanya, modelnya kan, baru mungkin masuk ke Indonesia di akuisisi sama Sarang Vapor kan. Berarti dia duluan. Iya. Makanya lu bisa punya duluan. Iya. Gitu. Dia punya sebelum, ya kayaknya Koko Sarangnya kan belum posting ya. Belum. Orang waktu itu kan sampai saya udah punya, saya nge-DM Koko Sarang aja dibilang, "Kok ini udah ready barangnya?" "Belum, nanti masih minggu depan." Oh. Kok lu berani beli tanpa ada review di YouTube, tanpa ada testimoni, tanpa ada apapun lah berarti. Pengen nyoba, Mbak. Sampai lu berani beli? Iya. Selain Karena satu sisi pas lagi yang di situnya kan dia ada tank-tank yang warna ungu pinknya, Iya, iya, terus iya. ada panelnya juga kan. Penasaran, itu doang dasar penasaran, nyobain, ternyata ya flavornya lumayan. Oh. Walaupun ibaratnya cuman ya pakai coil tricor nyobain doang, airflow-nya makanya waktu pas lagi Mbak nge-review itu kan saya udah tahu airflow yang enak itu yang kedua. Iya, iya. Yang ibarat yang enggak ngeplong, enggak Iya. kempot. Iya, iya. Gue masih coba-coba tuh, Iya. karena kan ya gue nge-build pertama kali di situ. Ya. Gitu. Dan ibaratnya kemarin sempat saya coba kalau nggak pakai mesh coilnya pun bisa, Mbak. Jadi kapasnya tinggal dijuntai, dibikin jadi, kan itu satu coil, dibikin jadi juntai 2 gitu, Masukin ke dalam. Ya. Jadi nggak perlu pakai mesh pun bisa. Ikutnya naik gak? Naik. Ya ibaratnya kayak RDT yang zaman dulu aja, Mbak. Ini Pakai kapasnya ke bawah. panjang. Iya. Ini kapasnya harus sampai bawah? Iya. Oh. Bagus buat cotton bacon kayaknya itu. Biar cepet habis. Iya. Habis, karena panjang. Bagus buat cotton Karena bacon panjang. itu kayaknya. Oke, nah Om punya keinginan begitu juga nggak? Atau pernah ngalamin juga nggak? Ya belum ada review, belum ada referensi, nggak ada yang memulai pakai, terus ya udah deh gue coba dulu gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Harus pernah ya? Hah? Mod Endura tuh. Ini saya beli murah loh, Belum launching malah. sebelum launching. Iya, bisa ada dong. Saya dapat dari Facebook. Tiba-tiba saya di DM. Sebentar, di Facebook ada barang belum launching. Iya. Kok hebat juga Facebook ternyata. Facebook itu misteri, Bang. Order. Kok hebat Makanya juga tahu. Facebook ternyata. Order. Tiba-tiba saya di DM. Hah? Om mau beli ini nggak? Endura. Hah? Endura? Kan belum ada nih. Iya. Dia bilang, boleh coba foto, di foto. Tapi Om nggak pakai kit ya? Ya nggak ada tanknya kalau salah. Nggak ada kitnya ya. Oh, iya. Jadi cuma Endura aja. Karena kitnya dia ada, cuma kitnya buat dia. Atasnya dia mau pakai. Iya, atau mau dipakai. Gitu. Berapa? 300.000 Om. Datang dia. Oke. Set. Masih dus putih. Sampel tulisannya. Oh, anjir ini Bahaya, barang buzzer sampel tuh, dijualin ini buzzer. berarti nih. Saya- Karena kan dusnya kan dia hijau udah plastik Iya, gitu kan, udah betul. pakai plastik yang Betul. dilipat-lipat gitu kan, plastik Plastik bening kan. putih. Sampel. Saya langsung posting menurut Nuk, saya dapat ini Nuk nih. Jangan diposting Om, jangan diposting Om. Belum muncul, Pak. Saya aja belum dapat, Pak. Itu barang masih Siluman ternyata nih namanya. Dapat barang siluman. Tapi nggak ada tulisannya sample not for sale kan? nggak ada. Ada nggak? Coba lihat. Nggak ada. Nggak. Ada beberapa Produk sekarang sampel yang Not for sale. ditulis kayak sampelnya apa yang gue punya ya? Uel tuh ada tulisannya tuh, gede malah di samping gitu, di pot-potnya tuh yang sampel-sampelnya ada sampel not for sale gitu. Terus biasanya di box juga ada gitu. Kalau Aspire juga kalau nggak salah yang ini Cloudpass Ya, juga ada, ada. yang sampel Ya. tapi di box. Betul, di balut. Di Ya. Cloudpassnya nggak ada gitu. Ya. Benar. Oh, bisa banyak sampel di Facebook ya.
Unik-unik mbah FJB Facebook. Saya nggak ngerti juga tiba-tiba saya di DM saya nggak kenal saya. Nggak kenal? Nggak kenal. Oh tahu Om, maksudnya dia yang nge-DM Iya. duluan? Iya. Oke, bisa begitu ya. Itulah ajaibnya Facebook. Lu pernah? Nggak pernah. Bukan dapat sampel, maksudnya lu pernah nggak beli punya barang duluan yang tanpa referensi apapun kayak Oh. Satrio ini tiba-tiba kayaknya menarik nih, kayaknya gue banget nih, coba. Pernah sih RDA kadang dulu. Apa RD? Dulu waktu itu troll. Dulu banget. Karena gambarnya, jujur. Sama Mazi itu juga tanpa semuatan orang, karena Semuatan. bentuknya. Troll lu gambarnya tengkorak bukan sih? Iya, tengkorak ketawa. Iya. Iya, troll itu sama Mazi. Lu pengen beli karena tengkoraknya? Karena tengkoraknya, karena gambarnya dulu. Seleranya Karena unik. neraka nih. Enggak, karena Jahanam. gini Bang. Karena gini Mbak, yang dibilang kalau Viper sekarang ada di daerah saya, sekarang kan kadang tanya ke saya kan, karena saya dulu sering update main Tamiya sama Om Dupe, sama Om Ivan gitu. Iya. RDA yang enak gimana sih? Akhirnya jadi seperti itu. Gak terusan. Lu ditanya Yang, orang. iya, yang enak gimana sih? Yang posnya, saya jawabnya simple aja Mbak kalau kayak gitu. Yang sama kayak Om Dupe bilang tadi yang awal-awal, orang tanya yang enak apa? Saya bilang yang enak, lu lihat dari bentuknya dulu, lu suka nggak usah beli. Kalau suka udah sekalian, karena banyak kaum bedang mending juga kan yang pernah seperti itu. Saya mending jawab itu dulu. Bentuknya, kalau suka beli. Yang kedua, lu lihat lu bisa build nggak kalau RDA. Kalau lu bisa ya udah beli. Ngomongin enak atau enggak, itu kalau lu coilnya larang, itu enak. Pak. Kapasnya larang, liquidnya larang, mesti enak. Oh gitu. Sesimpel itu aja. Harga menentukan kualitas. Oh iya, harusnya iya. Yakin? Enggak juga sekarang. Kalau sekarang Tapi kan paling gampang gitu. Daripada dia nanya aneh-aneh loh, Mbak. Diperbandingkan. Kalau yang sama 200 itu enak, Man. Kalau sih kelamaan mending. Intinya lu lihat bentuk suka enggak, suka beli. Oh. Semua bisa belajar. Masuk akal sih, bentuk sih ya. Bentuk, Iya, harus warna suka dulu. mungkin. Iya. Ya. Kalau bentuk ya kayak Satrio tuh bentuknya dia suka, cocok. Ya kan warna, akhirnya beli semua warna, ya kan? nyobain. Nyobain semua. Karena pernah kayak gitu, Mbak. Saya kan dulu kemarin kan saya pakai Ya. Ada temen saya pakai Mokat. Oh. Mokat. Kelinci Temen mokat. saya pakai RDA panjangnya udah dulu banget. Nanya, enakan mana? Gitu. Udah jelas saya juga bingung mau jelasin kan. Simpelnya, lu suka bentuknya ini enggak, lu suka ini enggak. Suka yang pendek bla 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 gitu. Harganya berapa sekarang? Ya sekian 6, di angka 6-an lah gitu. Mahal kalau yang bawahnya ini. Kelamaan, Mbak. Pasti ntar akhirnya ke harga kemana. Kalau posnya gimana ya? Udah kelamaan. Akhirnya nggak beli. Nggak beli. Nanya doang. Nanya dong, beli Tanya kagak. sampai duitnya habis. Mending dijawab aja. Lo bentuk suka apa? Bisa beli enggak? Beres sudah. Tanya sampai duitnya habis nih, Iya. lucu sih. Kebanyakan kan seperti itu. Ribet. Yang penting Ini lucu sih nih. Nanya belum beli tapi duitnya udah habis duluan. kelamanannya. Cari referensi, mending ditunjukin suka bentuk yang apa, bisa build-nya, lihat decknya, udah. Lu masalah kata Om Dupe settingannya, Om Dupe mau gatek no. Sesimpel itu. Kadang kan seperti itu. Kata Om Dupe lo ini RDA-nya decknya apa gampang bengkok atau baunya cepet minus. Alah, penting orang seneng, enak, beres. Bentuk suka. Ya memang sesat yang dengerin gue emang. Nggak usah seaneh-aneh rasanya nanti airflow-nya alah kan lu tuku koil 30.000 nggak usah ada bertanya. Oke, jadi kalau dari kalian bertiga gue bisa simpulin yang harus punya keyakinan dulu ya, kita sukanya apa, ya kan? Iya. Terus ya kalau belum ada referensinya, ya kalau ada yang jual kalau mau coba kenapa enggak, Ya, gitu kan ya? coba dulu. Nggak usah nunggu kepastian dari orang lain yang sebenarnya belum tentu cocok gitu sama dia gitu. Harus dari diri kita kan ya. Itu ya itu berlaku buat semua sebenarnya. Nggak Harusnya. cuma mod, nggak cuma RDA, nggak cuma liquid gitu. Liquid siapa lagi sih? Iya. Liquid tuh paling Subjektif. ya betul. Kadar nikotinnya aja deh. 3 gue jelas nggak masuk. Ya kan? Sama. Ya kan? Betul. Ya kan? 6 Kito nggak bisa masuk. Kito tuh nggak bisa ngisap 6 gitu. Kemarin aja mau review adanya proven, nggak jadi, jangan proven ya kata dia gitu. Karena kayaknya dia udah merasa ya mungkin nggak masuk sama dia gitu. Ivan aja minta liquid sama gua waktu itu di mana ya? Oh yang habis makan sama Enzo sama Kito ke GI kan kita. Pas makan dia minta liquid, bawa liquid apa? Freebase. Gue baunya liquid dia. Tapi 12 kan yang ngasih gua sendiri ya. 12 enggak berani dia. Padahal liquid dia ya. Ini liquid dia sendiri. Nih, lu coba dulu kan ada di sini. Lu coba dulu. Enggak bisa kata dia. Padahal liquid dia sendiri gitu.
Jadi setiap orang harus tahu apa yang dia butuhin dulu gitu kan ya. Oke, ya udah itu kita simpulkan aja buat milih device, milih liquid, milih apapun gitu. Sekarang mungkin gua bahasnya ke vape yang sekarang ini. Oke. Yang kalian lihat ini kalau secara teknologi kan ya vape ini kan industri teknologi sebenarnya. Ya. Seharusnya ya. Ya. Tapi teknologinya sebenarnya nggak terlalu berkembang. Yang lebih ke fashionnya yang dimainin. Chipnya sama, bahkan ada yang dibikin lebih murah. Tapi ya mungkin warnanya doang yang dirubah gitu. Mungkin ke arah, gue bagi dua ya, device sama liquid gitu. Device dulu deh. Gimana kalian ngeliat device-device sekarang? Ada inovasi kah? Ada perubahan kah? Lebih satisfying kah? Atau sekedar lebih murah kah? Atau gimana? Kalau ngomongin inovasi kayaknya ada, harusnya ada. Kalau inovasi ada. Ngelihatnya kalau inovasi ada. Kalau fungsional inovasinya nggak dapat. Sebentar. Itu. Inovasinya ada. Ada. Fungsional inovasinya itu yang nggak dapat. Contohnya, secara lapangan orang make mod ya udah power aja udah. Buatnya yang dicocokin udah. Oke. Selebihnya jarang make. Kayak temperature sensing, Mungkin enggak. bypass, Enggak juga. curve. Enggak juga. Curve tuh enak loh kalau dipakai. Kalau tahu cara pakai. Kalau tahu cara pakainya, kalau dia tahu naik turunnya maksudnya seberapanya. Tapi enggak juga. Enggak, banyak inovasi nggak guna intinya gitu. Iya, Oke, inovasinya ada tapi nggak kepake. enggak kepake. Itu menurut saya. Yang kepake adalah fashionnya. Itu kepake. Oh, fashionnya kepake. Kalau dari inovasinya kebanyakan menurut saya sekarang enggak kepake. Menurut saya. Oke. Kecuali inovasi tahan banting, tahan air mungkin. Beberapa kepake ya. Mungkin. Untuk Tapi orang-orang yang Cerobong lapangan dan lah. lapangan Iya, kepake. itu mungkin kepake. Ya, Kalau secara fungsi berarti secara masuk fungsi. ya. Tapi secara inovasi menurut saya jarang kepake. Oke. Mas Satrio? Ya kalau lihat dari model ya, jujur ya model begitu-gitu aja. Fungsional rata-rata mau dikasih kebanyakan ya kalau yang ibaratnya udah mau nyari simple ya Mbak. Ibaratnya udah yang ujung-ujung mode itu banyak fitur segala macam nggak kepake Mbak. Ujung-ujungnya pakai power doang kecuali. Setuju lu sama Mungkin itu. setuju. Mungkin ibaratnya kalau anak-anak MTL ya ibaratnya mungkin SS-nya apa segala macam kepake gitu loh. betul. Ibaratnya biar nggak ngerasain namanya WOM-nya, ibaratnya kita mau longpak pun tetap adem, biar flavornya tetap stabil. Mungkin kepake Mbak. Kalau untuk anak DTL tuh power. Wattage power mode udah. Kelar udah. Selesai. Itu doang. Selesai. Iya, benar. Harus lebih ngulik kalau dan butuh atau enggak dia di situ gitu ya. Ya kalau anak DTL kayaknya jarang yang pakai temperature sensing. Jarang. Jarang. Paling nyoba-nyobain belajar MTL, kepo penasaran. Oh. Iya. Oke. Kalau Robert? Sama sih saya sih. Karena memang saya bukan pencari mod jadinya. Jadi yang itu aja jadinya kan. Jadi dan saya emang paling suka kalau pakai mod yang pokoknya mau naik, mau turun tinggal turunin. Gitu. Nggak seperti saya satu tuh kayak misalkan kayak Lost Vape punya ya. Saya Lost Vape itu kan kalau misalkan mau dinaikin kan mesti ke menu dulu. Menurut saya itu UI-nya memang begitu desainnya. menurut saya itu ribet ya. Tapi setelah saya punya satu, tapi kok ribet amat, makanya jarang saya pakai karena kok mau kurang. Nah, dimenuin dulu, dicari dulu, baru naikin lagi. Nah, kok bisa punya itu? Karena dikasih. Oh, dikasih. Order. Karena dikasih ternyata. Gua mikir karena kejeblos beli. Nah, tadi Om Robert ada ngomong Om bukan mencari mod gitu. Sebenarnya apa yang Om cari dari vape? Rasa lah, enak, Rasa. nyaman. Lebih ke rasa. Iya, rasa. Okay. Saya kayak nikotin saya pakai 3. Pakai 6 juga nggak semua 6, jadi kalau 6 paling 3-4 kali batuk dulu baru enggak. Kecuali pakai Proven itu. Proven kayak batuk terus ya. Manteng dia. Itu manteng. Okay. Bisa manteng. Ada nih Om kalau mau. Ada kalau mau. Bisa mati itu aja sih. Nyaman aja, enak, udah. Powernya ya. Malah yang saya dulu saya sempat agak khawatir.
waktu saya suka liquidnya Pak Eca, Hero tuh. Saya selalu kalau beli liquidnya dia, beli. Lama-lama kalau misalkan saya coba liquid lain, kok nggak enak ya? Ini jadi enak. Wah bahaya nih saya bilang. Oh malah bahaya? Bahaya kan mindset saya nggak bisa nyobain yang lain-lain. Ya cocok Yang lain jadi nggak enak? Iya. Sedasar itu kali gue Eca. Bisa sampai begitu? Tapi kan enak kan, menurut saya kan liquidnya dia kan hampir, menurut saya sih manisnya kan agak kurang. Oh punya karakteristik mirip-mirip. Betul, iya. Oke. Kayak contoh kan kayak kejunya juga lain daripada yang lain. One of the best lah ya. Nikotinnya juga ya itulah menurut saya. Di 3 juga enak. Nah itu loh, itu yang menurut gua Itu, belum menurut terlalu saya. terbentuk di industri ini gitu. Sampai ada satu brand yang bikin orang sampai ninggalin brandnya aja tuh sampai punya kekhawatiran itu tadi. Itu luar biasa loh menurut gua loh. Sampai berarti kalau sampai nempel nyoba yang lain merasa nggak enak tuh, itu satu prestasi yang excellent loh buat produk dari brand itu gitu. Apalagi kalau konsisten semua produknya begitu. Kan ada yang nyoba satu brand nih ya kan, di satu katakanlah mungkin satu line up aja gitu. Yang ininya masuk, nyoba yang sini nggak masuk gitu. Ya. Jadi kayaknya ini random aja, kebetulan aja masuk jatuhnya Ya. gitu. Tapi kalau bisa sampai kayak Om ngomong tentang tadi produknya Hero begitu sih, jujur gua aja nggak begitu ya, nggak semua produknya Eca masuk juga sama gua. Tapi emang gua tahu karakternya Eca jatuhnya. Oh karakternya Eca seperti ini. Kalau bisa masuk ke Om Robert dan Om Robert sampai punya kekhawatiran, oh yang lain jadi nggak enak. Om Satrio pernah ngalamin begitu? Nggak pernah sih Mbah. Cuman ya kalau jujur ya, kalaupun misalnya beli liquid zong atau ibaratnya itu udah beli zong nih, misalnya kita kan dasarnya emang saya demen nyoba ya, beli liquid zong. Kalau nggak either saya jual ke FJB atau nggak kasih tuh sama teman saya ke situ udah. Lu juga main jual FJB? Kadang-kadang. Cuman ya kadang Lu pernah ketemu dia? Lu kan berarti mainnya satu ranah nih gitu. Saya sekarang udah pensiun FJB. Waktu grup pembersihan itu kayaknya kalau di Facebook saya udah nggak ada grup gini-ginian. banyak yang kena blokir. Iya, dari situ. Karena nggak karena ngikutin rules, Mbak. Rulesnya itu nggak ngikutin. Oh ya kan nggak boleh jualan vape ya? Ya di ibaratnya Facebook. kalaupun kita misalnya jual ya kita pakai sandi-sandi. bukan apa sih namanya, 5A, misalnya kita bikin 10B gitu kan. komen nih. Hah? Ntar bikin postingan, ntar harga jelasnya tuh dari harga apa segala macam Di itu komen. Banyak nggak kan keblok banyak postingan. yang datang nih Mbak, karena kan dia bukan private group. Jadi orang asal bisa langsung grup umum ya kan, langsung masuk jual ya, ujung-ujungnya ke Ke grupnya. Oh, dan semua orang bebas jual di situ. banyak Mbak orang yang gocap nyari PSK 100.000 nyari PSK. Iya, masih ada. Dikasih yang rusak nggak mau, maunya yang baru. Sebentar. Kalau postingan gitu gue pernah lihat yang paling epic adalah, gue lupa tuh siapa yang posting. Mau tuker ayam. Lu pernah lihat? Iya, pernah. Ayam jago Ayam gitu beneran. pokoknya. Fotonya burik, jagonya juga yang udah kurus, bulunya nggak lengkap gitu. Repo maksudnya. Gue lupa postingannya siapa, iya. Saya malah pernah ini Mbak, Itu diajakin dia. barter sama Lakbert. Apa tuh? Burung. Oh, Di tempat saya masih ada kok kayak Gitar gitu. aja pernah Mbak. Gitar Yamaha aja pernah. Helm kadang helm. Kadang Helm. handphone Mbak, iPhone kayak 4, 5, Iya. Bang, tuker sama Hexphone. oh gitu. Iya, Di FJB. Gokil, masih ada begitu ya. masih ada. Berarti oke lah, nggak ada duit. Barang pun jadi. Barang pun jadi. Barang pun jadi. Digadein ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Akar pun Ya, jadi. Siapa tahu ada yang Siapa nyabet. tahu, At least ya. dia nyoba dulu gitu ya. Iya. Ya tapi yang ayam tuh epic sih menurut gua. Nggak, gua bingung kalau iya gitu. Iya. Ngirim ayamnya gimana? Coba. Teknisnya gimana? Paket teknisnya? hewan, paket hewan. ada, Kereta, Mbak. kereta. Ada. Kereta Pakai ada, kereta. Atau nggak Ada. bis, biasanya orang yang nganterin COD. Tapi kalau kadang nggak, itu kan yang satu kota Dalam gitu, kota. itu di grup-grup Dalam kota gitu. Ya kita Diantar biasanya. COD-an, ketemu kita bawa ayamnya gitu. Seperti itu Mbak. Gimana lagi? Itu gokil. Tapi berarti ada orang-orang yang sangat tertarik vape dengan apapun yang Iya. mereka Oh, iya. pengen gitu ya. Banyak, Ya banyak. kita sebenarnya jahat sih kalau kita ketawain Ya. ya, tapi tolonglah ya, yang kayak gitu-gitu bukan kita meledek atau apa. Industri ini ya ada yang cari uang di situ gitu kan ya. Ya kalian harus siapkan tuh adalah ya uang gitu Betul, kan. betul, Ya memang uang bisa beli segalanya katanya Ya.
Ayam belum tentu. Gitu. Tapi kalau juara bisa. Mbak. Hah? Iya. Kayak Oh, ayam. kayak burung aja, Mbak. Itu Iya. kan ada perlombaan. Ya beda lah, ini ayamnya ayam. Itu pernah sampai dulu ada kejuaraan presiden burung gitu. Nah, Presiden Cup. Ibaratnya, Betul. iya Presiden Cup itu sampai ditukar sama Alphard loh, Mbak. Juara burung itu. Burungnya. Oh. Oh, berarti burung bisa membeli segalanya. Kalau ayam Bisa, belum. belum. Mungkin. Ayam juga ada, no. Oh, berarti ayam bisa. Lo maksud tuh apa nih? Ini kayaknya Ayam beda. kampus, Mbak. Ini ayamnya kampus, burungnya burung laki nih kayaknya maksudnya dia. Bukan, maksudnya gini loh. Kita luruskan pemikiran kita semua. Iya, lo ambigu soalnya ngomongnya. Kalau biasanya kan ada track record Iya, track record Ya. ayam juga. juara di sini, Tapi- juara di sini, juara di sini. Mungkin itu Oh. ayam biasa kali yang Iya. ditukar. Nggak ada kalau fotonya aja burik begitu. Soalnya nyarinya udah. potelan bertani. Iya. Gitu loh. Aduh. Lu Nuk, Untuk apa tuh? ya Liquid. gimana lu ngeliat yang sekarang? Liquid sih kalau menurut saya sekarang sih apa ya? Ya gitu sih. Rasanya hampir sama semua. Hmm? Rasa-rasanya ya. Masa? Ya rata-rata judulnya sama semua rata-rata. Ini kita ngomong 2022 loh, bukan 2019-2020 yang semua out semua gitu. Kalau sekarang masih agak bervariasi ya mungkin hiasannya. Hmm. Jadi kayak out apa gitu. Maksudnya hiasannya udah mulai unik-unik. Cuman kalau liquid sih saya sampai sama kayak Om Robert sampai Om itu Sandi doang sih kayaknya. Sandi sama ini. Yang ngomongin liquid yang nggak bisa ganti gitu ya. Tapi kalau ngomongin liquid sama sekarang udah mulai asik. Cuman kok kayaknya banyak di saltnya ya. Menurut saya. Ya, Untuk karena- stok tokonya ya. Untuk stok tokonya. Konon. Katanya data Oke, nih data. ya. Gue sebenarnya nggak punya datanya nih, katanya orang yang punya data. Penjualan di toko lebih banyak pot, lebih banyak cartridge, otomatis kan pasangannya nggak mungkin freebase 3 mg Freebase, gitu kan. Karena perulangannya juga banyak, orang beli terus, makanya semua pada berduyun-duyun bikin itu. Oke. Tapi kayaknya sekarang liquid freebase gak banyak yang keluar juga. Kayak dulu-dulu. Ya karena semua pada pindah bikin Iya. pot Salt. friendly atau salt. Iya. Tapi saltnya dari freebase juga. Punya freebase-nya dibikinin salt gitu. Kalau itu biasanya Rata-rata. akal-akalan produsen, strategi lah bukan akal-akalan. Kayak Kito kemarin ngomong, ceria nanti ada saltnya atau ada pot friendly atau enggak, dia bilang ya ada, tapi kita bikin freebase-nya dulu supaya orang kenal rasanya gitu kan. Dan itu kan rasanya sebenarnya liquid lama. Bentuknya baru. Iya, kayak baru kenal di toilet gitu ya. Tapi sebentar. Gua apa kasih ya sedikit games saja buat pengen gue pengen tahu aja gitu. Ya, nanti akan gua compile sih ini jadi pengen jadi satu kayak survei gitu. Jadi di vape ini menurut gua, entah di Indonesia atau di luar negeri, kita ngambil Indonesianya aja gitu. Nggak ada brand-brand yang top of mind. Top of mind nggak? Ya. Kayak lu kalau ngomong misalnya mie instan, Oke. sebutin 5 brand mie instan. Indomie, Oke? mie sedap, Terus? Super Mie, Hah? Lemonilo, Oke? Super Mie. Oh, bisa sebut 5 lu keren lo. Ada lagi nambahin? Mie. Iya. Ngomong mie dulu nih. Mie udah disebutin. Oh, udah sebutin semua. Iya, Sudah semua. sudah Yang mau disebutin ada semua. semua, ya kan? Berarti ada 1 atau 2 merek yang sama dari yang disebutin. Mungkin lu nggak tahu. Kayak tapi Limonilo tuh gua nggak tahu tuh, ya kan? Gua cuma bisa sebut 3 paling. Itu mie sehat. Iya. Oh iya, yang hijau Sebenarnya ya. banyak Iya. nih, iya. Ya kan? Banyak. Banyak. Sering-sering ke Indomaret Nah, malah. itu top of mind. Top of mind itu berarti apa? Di setiap orang hampir menjawab jawaban yang sama. Sekarang gua akan tanya itu tapi untuk konteksnya vape ya. Gua tanya nih. Om Robert dulu deh. Liquid strawberry paling top menurut Om apa? Strawberry deskripsinya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena saya nggak suka strawberry. Enam. Tapi berarti kan nggak ada kan? Oh, Iya, bukan nggak ada. bukan soal nih gini. Top of mind itu bukan soal suka nggak suka. Indomie gua nggak makan, tapi gua tahu yang di pikiran gua adalah yang gua tahu adalah instan adalah ya ada Indomie, Super Mie, Pop Mie begitu-gitu mie gelas itu gua masih tahu gitu loh. Biarpun gua nggak makan. Strawberry sama, mungkin Om nggak suka strawberry, tapi kalau memang top of mind, Om tahu nih mana yang paling top. Kalau gua nanyanya oat, mungkin Om bisa jawab kan? Ya kan? Tapi gua nanya strawberry nih. Nah, sekarang Om Enggak. Satrio. Strawberry. Dark Luna. Dark Luna.
Sebutin 5 dah atau sebanyak mungkin bisa. Dark Luna, J Monster, Duan, sama satu lagi Skrubeko. Oke, bisa sebut lumayan banyak lu. Jujur nggak bisa saya. Kalau ngomongin satu strawberry, karena terlalu acaknya produk. Oke. Strawberry. Itu tadi kalau strawberry biasanya creamy ya. Ya, creamy. Oke, gua tanya sekarang yang ganti deh. Fruity, mangga gua sekarang gua ganti. Nggak pakai fruity. Berarti nggak tahu juga kan? Nggak. Mangga? Mangga paling tahu satu. Apa? Dulu mangganya Julian itu, Julio siapa itu? Julia Mango. Julia Mango sama Juta Mango udah. Oke, Juta Mango. Oh, Robert? Yang saya tahu cuma Mango Khalifa. Mango Khalifa. Oke. Nggak salah karena itu top of mind kalian ya kan. Tapi kalau nggak ada yang cocok, berarti ini brand kan tidak ada menjadi top of mind orang gitu loh. Bahkan ada orang yang tidak tahu gitu. Nggak make soalnya. Iya. Nggak cocok. Nah, di industri ini tuh nggak ada yang gitu-gitu. Nggak ada yang memikir untuk membangun untuk menjadi top of mind orang. Jadi kalau ditanya setiap toko masuk toko A masuk toko B bisa beda-beda jawabannya. Iya. Itu nggak ada yang kurang dari industri ini. Gimana mau laku terus, mau laku banyak gitu. Kalau mau laku banyak kan harus laku terus nih. Iya. Kalau lu nggak menjadi top of mind, jangan harap Pak laku terus tuh. Sekali laku aja belum tentu gitu. Ya kan? Nah ini nih liquid terutama yang nggak banyak yang mencoba menciptakan. Oh, gue jagonya mangga nih, gue jagonya. Ya mungkin satu brand doang yang sudah namanya sesuai deskripsinya. Oat Drip kita bisa bilang. Oke, itu dia jagonya oat. Kalau ngomong gue tanyanya tadi oat, mungkin lu akan jawab jawaban yang sama. Tapi itu mungkin the only one gitu. Satu-satunya brand yang masih ada nggak sih gitu? Masih. Hah? Masih ada ya? Kemarin baru lagi kan dia. Ada yang baru keluar. Ada kan? Nah, kalian berarti ngikutin. Berarti cuma ada oat gitu. Tapi sisanya mangga jawabannya beda-beda. Strawberry jawabannya beda-beda. Dan banyak banget rasa ini. Tobacco deh sekarang coba kalau tobacco. Ayo lu. Skrubeko. Iya. Hah? Om Robert juga enggak. Karena nggak pakai. Strawberry masih masuk di gua. Skrubeko. Tapi mungkin enggak. Ya sama kita nggak suruh sama beli. Enigma paling bawah sama Manhattan tuh jagonya Tobacco. Berarti masih ada ya. Karena tobacco nggak banyak yang bikin. Ya. Gampang diingat. Kalau yang lain kan enggak. Coba mangga, grape. Ayo lo. Karena kadang namanya juga, Mbak. Apa tuh nama? Nama-nama liquidnya juga kadang. Masalahnya di mana kalau nama? Oh iya, mengingatnya. Kalau gini, Oh, kalau namanya susah. Oh, Indomie Iya. itu nama yang gampang masuk. Dari zaman baula sampai sekarang Indomie soto apa? Berarti dia pinter yang kasih nama. Ya mungkin. Brand. Penting. Penting. Menurut Menurut saya Kebetulan mungkin. ada satu tuh, saya suka. Cuman susah nyarinya. Apa? Tobanut. Bisa Oh. apa itu? Gua baru dengar. Oh, ini liquidnya Mang Gudang, Vapor ya? gudang, Gudang flavor. Gudang flavor sama Mang Vapor. Bang Vapor. Itu Oh, nyari Itu susah. enak itu. Ada yang Nyari Mindra. susah. Iya, Mindra. Nyari susah. Lu telepon aja minta. Lu kasih nomor teleponnya. Saya sudah ada. Oh, oke. Kalau saya kekurangan di kamarnya dikirimin. Nah, tapi berarti Masih. kan Om Indra nggak ngebangun brand dan produknya dia sampai dikenal orang gitu loh. Padahal sudah diakui sama Om gitu. Kan sayang kalau saya sampai nggak tahu, Om Satrio sampai nggak tahu, Om Nugroho sampai nggak tahu dan orang-orang nggak tahu gitu. Berarti kan ada yang nggak dikerjakan menurut gua. Untuk menjadi gini, untuk menjadi smart harus benar-benar smart jatuhnya. Iya. Gitu. Kalau kita Iya, ngomongnya konteksnya betul. smart vapers Iya. gitu kan. Tapi nggak dibantu sama marketing, nggak dibantu sama keadaan industrinya yang oh ya udah deh. Kalau yang lain kan diarahkan nih, ya kan? Ya Indomie udah dibangun. Kita ngomong kopi deh. Saya nggak juga nggak minum kopi, gitu kan? Coba ya tahu lah ya kalau berapa brand kopi. Ya. Pasti yang kesebut kapal api nggak mungkin Kapal disebut, api. ya kan? the best itu. Ya, ini kalau mau ngerandom Kopiko nggak mungkin disebut, ya kan? Itu udah nempel gitu. Tapi nama bener sih menurut Nama. gue. Nama yang gampang diingat ya. Iya. Bener dia ngomong. Nama. Karena itu terjadi ketika kita nongkrong. Liquid lo apa? Ini loh apa? Strawberry. Ali aku strawberry. Itu kejadian. Itu kejadian. Karena nginget aja susah. Ya, Gimana mau jadi cerita? betul. Kalau Mbak Dupe tadi ngomong oat udah kena Steam Queen, menurut saya karena oat drip itu ya oat drip kacang hijau. Ya. Oat drip pertama oat drip itu doang. Itu Jadi berselang pionir. beberapa tahun. Kalau ada beberapa sekarang kayak strawberry kadang namanya pun beda. Brand A menciptakan strawberry apa, di lambat laun kemudian dia menciptakan yang rasanya strawberry, cuman diubah dikit toppingnya, tapi namanya udah beda lagi. Itu kadang yang
orang yang susah mengingat juga. Oh, jadi rusak sendiri. Iya, dan namanya ke Inggris-Inggrisan kebanyakan. Oke. Iya. Logatnya orang Indonesia kan kadang Ini E-nya bagus medok, nih. O-nya Ini medok. insight bagus yang kayaknya harus diperhatiin sama teman-teman yang ya nyiptain brand ya, terutama produsen. Ya di Istri juga ada kebanyakan. Ya betul juga kalau namanya susah. Pengucapannya, Mas. Iya, mau beli aja kan ada orang yang beli Mas mau yang itu. Ya. Mas Kadang mau yang itu. itu, ya kan? Kan nggak Kadang bisa itu. lah gitu. Mau search di Google, Tokopedia, apa yang namanya? Tipu, kalau nggak bisa. tipu gitu. Itu kejadian saya pernah di toko stay sejaman nongkrong di situ beli. Mas, saya kemarin beli liquid yang itu loh, mangga apa ya kemarin. Nah, dia tahu liquid yang mau dia beli, yang rasanya gini-gini Mas. Ya, Tapi namanya nggak tahu. Tapi namanya nggak tahu. Itu kejadian. Ya kalau kayak Emperor, Berarti- ada Emperor kan gampang lah Iya. diingat namanya. Jadi yang nggak smart berarti yang bikin nama berarti. Nggak tahu juga sih ya. Komen. Yang ngomong gua. Oke. Oke. Thank you guys. Sudah nggak terasa udah hampir 2 jam Oh, iya. ya. Om Robert, Om Satrio, Om Nugroho. Sharingnya luar biasa banget. Insight-nya gua rasa bisa mewakili teman-teman vapers yang masih ya yang mending, yang belum tahu cari gimana jati diri jadi vapersnya, harus nyoba ya. Kalau kita tadi flashback kita apa yang kita omongin, ya berani nyoba, berani Betul, tahu ya. gitu. Syukur punya komunitas yang membantu. Membantu. Kalau kayak dia sih Sangat, agak sangat. absurd ya. Bisa Ya. pinjem RDA, Dan smart juga ya. nggak bayar ya? Tuker? Apa Nggak, ada nggak jaminan? Nggak ada. Enggak ada. Kepercayaan aja. Kepercayaan aja. Trust. Trust kepercayaan. Karena Mas udah satu komunitas. Oh, nggak yakin dia besok hilang atau dijual gitu? Enggak juga, tapi enggak juga sih kayak mod ya. Saya ada beberapa mod itu, mau dipinjem, pinjem aja enggak apa-apa. Iya. Tapi Oh. ntar akhirnya keliling, Om. Keliling akhirnya pinjeminnya dari sini sama ke si sini. A, tapi tiba-tiba Ntar udah sama pinjem C di B, gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting Oh. komunitasnya jalan. Tapi lambat Oh. laun mereka pasti akan nge-vape juga, membangun industri juga, memperbanyak link juga. Akhirnya ikut ini loh enak, kita bisa pinjem rumah beli. Akhirnya rame juga industri vape ini. Oke, itu some way ya, maksudnya sebuah cara untuk bikin sebuah produk itu dikenal orang. Iya. Oke, oke, thank you semua. Oke guys, karena tadi mati juga internetnya, jadi diputuskan ini adalah live unboxing terakhir. Ya, minggu depan kita tidak live lagi. Kita akan tapping saja, mungkin juga nggak perlu semalam ini biar nggak digedor sama tetangga, karena tetangga ini katanya punya bayi yang mungkin karena kita kadang-kadang podcastnya ya ini agak mending sih. Agak mending. Kalau parah tuh biasanya kalau ada Dekai sama ada Faruk, ada Ya, Karna. ada Om Ivan Gacor, juga. Waduh, Ya, itu- brutal. Gerakan. Wah, itu ngakaknya udah mungkin sampai ke 2 blok sebelah. Jadi mohon maaf kalau unboxing ya masih bisa di komen nanti ya kalau kita pun tapping ya. Jangan kecewa, tapi mohon dimengerti. Ini adalah kondisinya memang internetnya tidak mendukung di sini. Oke? Oke. Thank you buat Om Robert, thank Ya, you Om Satrio, thank you Om Siap, Nugroho, dan sampai ketemu di unboxing berikutnya. Bye bye.